Sisanya mengangguk sekaligus dan kepala suku telah memimpin dengan menyebutkan, kami telah diberitahu tentang tujuan besar Anda dan kami akan merasa terhormat untuk menjadi bagian darinya. Kami dapat membantu organisasi Anda dengan banyak masalah, perlindungan, material, sumber daya, hubungan masyarakat. Semua ini akan dilakukan dengan terang-terangan. Kami benar-benar merasa bahwa kami dapat mewujudkan semua itu jika kami menandatangani kontrak aliansi. Mendengar itu, Felix menatap mereka tanpa berkedip selama 10 detik berturut-turut, membuat mereka merasa sedikit gugup bahwa dia akan menolak tawaran itu. Sebagai balasannya, kau ingin aliran garis keturunan mistis yang stabil. Felix akhirnya bertanya. Para anggota aliansi saling berpandangan dan berkata serempak, ya. Lupakan saja. Felix melambaikan tangannya kepada mereka dengan acuh tak acuh. Begitu mereka mendengarnya, Kepala Maganda langsung berkata, tunggu, kami tidak terburu-buru untuk mendapatkan banyak dari mereka. Kalian bisa menunggu berbulan-bulan hingga bertahun-tahun hingga kalian memenuhi janji kalian. Tetap saja tidak. Felix menegaskan, satu-satunya hal yang dapat kami lakukan adalah menjadikanmu pihak pertama yang mendapatkan kelompok garis keturunan pertama saat kami mencapai tahap produksi. Kami tidak punya niat untuk mempersenjatai kalian dalam konflik ini. Kami menciptakan garis keturunan itu untuk disebarkan jauh dan luas, hingga ke tangan sebagian besar garis keturunan. Melihat mereka terdiam, mungkin tidak menyukai tawarannya yang tidak masuk akal, Felix sedikit menarik perhatian mereka. Kami bisa menjual kepadamu dalam 1 atau 2 bulan garis keturunan mistis berbasis air terbaru yang kami ciptakan. Kamu bisa memberikannya kepada putra atau putrimu. Apakah ia juga punya kemampuan lebih dari 6? Tanya Zosia cepat. Ya, garis keturunan mistis menyediakan 9 kemampuan pada integrasi 75%, Felix mengaku. Kepala suku Maganda dan yang lainnya menarik napas dalam-dalam karena gelisah dan gembira. Mereka akhirnya menerima konfirmasi mengenai jumlah tersebut dan itu sungguh mengejutkan. 3 kemampuan lagi. Hebat sekali. Tidak, tinggal 4 lagi. Masih ada kemampuan aktif puncak. Kita harus mendapatkan botol ini dengan cara apapun. Pamanku sudah bilang padaku untuk tidak menemuinya tanpa botol ini. Kata Zosia. Orang tua itu juga mengatakan hal yang sama kepadaku. Kepala Maganda mendesah. Diskusi telepati mereka berakhir tepat saat dimulainya. Kami senang dengan sikap itu, tetapi saya harus bertanya. Kepala Maganda, bukankah kita seharusnya mendapatkan 2 botol untuk menyelesaikan 99% dari keseluruhan tahapan? Tidak, Felix berkata terus terang, kamu hanya akan mendapat 1 botol karena kamu bukan satu-satunya orang yang kami jual botol-botol itu dan kami belum punya banyak stok. Maganda dan yang lainnya langsung merasa tidak senang mendengar hal itu. Siapa yang bisa menyalahkan mereka? Di sini mereka berusaha sekuat tenaga untuk menjadi lebih dekat dengan organisasi guna mengamankan botol garis keturunan ini dan botol-botol berikutnya, tetapi Felix baru saja memberitahu mereka bahwa semua orang akan mendapatkannya. Melihat ketidaksenangan mereka, Felix melambaikan tangannya pelan dan berkata, kami hanya akan menjual 3 botol dalam setengah tahun ke depan ke berbagai kalangan. Anda akan menjadi orang pertama yang mendapatkan 1 botol, diikuti oleh 2 botol lagi dalam beberapa bulan ke depan. Lagi pula, kami tidak berencana menjual batch pertama kepada mereka, tetapi hanya kepadamu. Felix berkata dengan tenang sambil memperlihatkan hologram holografik, tentu saja jika kamu menyetujui ketentuan kontrak ini. Semua anggota aliansi anti-royalty melirik kotak masuk email mereka setelah melihat bahwa kontrak yang sama telah dikirim melalui email kepada mereka. Anda punya waktu seminggu untuk membuat keputusan. Felix menutup koneksi saat dia melihat mereka semua sudah mulai membacanya. Fiuh, dia mendesah panjang sambil bersandar di sofa. Sangat menegangkan untuk tetap bersikap tegas dan serius saat dia memuntahkan omong kosong. Yah, tidak semuanya bohong karena Felix benar-benar berencana butuh waktu setengah tahun untuk menjual 3 botol berbahan dasar air. Itu karena tidaklah mudah untuk mengumpulkan esensi bagi mereka semua dan juga mengantarkannya bolak-balik ketika dia berada di galaksi yang berbeda. Ditambah lagi, akan sulit untuk terus menusuk dirinya sendiri dengan ratusan jarum setiap hari. Oleh karena itu, ia harus bersikap moderat jika ingin melakukannya. Ini juga menjadi alasan mengapa dia tidak ingin menyetujui masa jabatan pertama aliansi. Dia mengerti bahwa saat dia menandatangani kontrak itu, dia terikat untuk memenuhi bagiannya dalam perjanjian itu. Tidak mungkin ia dapat menyediakan aliran botol-botol itu secara stabil. Namun,
Ia mengubah istilahnya menjadi batch pertama saat semuanya selesai. Itu mengubah segalanya karena ia dapat mengerjakan ini selama puluhan tahun dan ketika ia akhirnya ingin menyelesaikannya, ia dapat dengan mudah menjual 10 botol sekaligus dan ia akan terbebas dari persyaratan kontrak. Dengan melakukan semua ini, Felix akan benar-benar menerima sekutu sejati yang dapat membantunya dan juga melindungi planet bumi. Meski begitu, semuanya tergantung pada keputusasaan aliansi anti-royalti. Apakah mereka akan menandatangani kontrak buruk itu atau tidak? Felix 99% yakin bahwa mereka akan menandatanganinya. 7 hari kemudian, Felix menerima jawaban dari aliansi. Seperti yang diharapkannya, mereka sangat ingin mendapatkan botol pertama untuk menandatangani kontrak. Kontrak itu memiliki banyak persyaratan yang menguntungkan baginya seperti fakta bahwa perlindungan bumi akan ditanggapi dengan serius tidak seperti sebelumnya. Serius, dalam artian bahwa ketiga negara adidaya perlu menjual armada, melatih prajurit bumi, menjual gelang bekas murah, dan masih banyak lagi. Dengan sumber daya yang mereka miliki, tidak akan lama lagi sebelum planet ini mulai merangkul teknologi baru lebih cepat dari sebelumnya. Manfaat lainnya adalah memberi organisasi diskon 30% dari semua botol garis keturunan dan sumber daya yang dibeli di toko kerajaan mereka. Selain itu, pajak bea cukai akan dibebaskan untuk pengiriman. Dengan ini, Felix akhirnya tidak perlu selalu membeli dari toko Goati, tetapi dapat memperluas ke ratusan toko sekaligus dengan penawaran yang luar biasa. Felix tahu bahwa apapun yang dibelinya akan diawasi, terutama botolnya. Tetapi dia tidak terlalu peduli karena mereka tidak akan pernah bisa menebak mengapa dia membelinya. Kontrak tersebut juga mensyaratkan bahwa ketiga negara adikuasa diharuskan untuk menyatakan niat baik tentang organisasi tersebut dan menerbitkan informasi yang diberikan kepada mereka oleh organisasi tersebut. Dimulai dengan menginformasikan bahwa organisasi adalah satu-satunya yang menciptakan garis keturunan dan mereka bekerja keras untuk memproduksinya untuk penggunaan publik. Organisasi tersebut juga terbuka untuk menjual 9 botol secara terpisah pada semester berikutnya dalam lelang yang diselenggarakan oleh 3 negara adidaya. Felix berencana menggunakan mulut para negara adikuasa itu untuk organisasi karena mereka punya reputasi, tidak seperti organisasinya yang muncul begitu saja dari mana. Ada syarat-syarat lain yang menguntungkan Felix dan planet bumi. Di sisi lain, syarat-syarat yang harus dipenuhinya tidak banyak. Dia hanya perlu menjual ramuan air pertama dan menyediakan 15 botol 10 tahun kemudian. Itu adalah waktu yang lama bagi Felix untuk melakukannya. Saat ini, Felix sedang berbelanja membeli botol air, api, angin, dan petir dari toko-toko di 3 kerajaan adidaya tersebut. Setiap toko diberitahu tentang diskon organisasi dan tidak ada pemilik toko yang tidak setuju dengan diskon tersebut karena kerajaan akan membayar total yang hilang. Oleh karena itu, Felix akhirnya membeli lebih dari 80 botol dari 43 toko Bloodline. Semuanya adalah botol Bloodline tingkat 5 yang epik. Itu menghabiskan biaya sebesar 30 miliar SC tetapi Felix tidak peduli untuk mendapatkannya kembali secara instan karena dia akan dapat memperolehnya kembali dengan mudah setelah dia menjual botol air 75% kepada aliansi anti-royalti. Untuk menangani botol-botol yang disaring, ia akan membeli toko Bloodline di Empire dan mempekerjakan seseorang untuk menjualnya. Meskipun, ia tidak akan melakukannya dengan namanya atau organisasi. Dia tidak ingin ketiga negara adidaya mengetahui apa yang terjadi pada botol-botol itu. Dengan menggunakan toko, pengembalian uangnya akan menjadi proses bertahap yang mungkin memakan waktu berbulan-bulan atau bertahun-tahun tidak seperti ketika dia berurusan dengan Luby. Tetapi Felix tidak mengeluh sama sekali karena ia telah berhasil membeli 21 botol yang berisi saripati spesies avion. Bersama mereka, Felix yakin ia akan dengan mudah mengumpulkan 35% hingga 50% esensi Thor. Dia tidak akan pernah mendapatkan semua ini jika tidak bersekutu dengan ketiga negara adidaya tersebut. Lagi pula, jika harga normal, Felix akan diharuskan membayar tambahan 18 hingga 20 miliar SC ditambah pajak bea cukai yang mungkin mencapai 10 miliar SC. Itu karena dia akan dikirim ke luar galaksi. Sementara itu, untuk botol lainnya, Felix percaya bahwa ia mungkin akan mengumpulkan cukup banyak hingga mencapai 80% dalam botol api dan angin. Hal ini membuatnya dalam dilema. Haruskah ia menyimpannya untuk mengubah Erik dan Malak menjadi keturunan langsung atau haruskah ia melelangnya? Untungnya, dia tidak memberitahu Malak dan Erik tentang hal itu.
Oleh karena itu, keputusan diambil setelah melalui pertimbangan. Dia memutuskan untuk menjualnya sehingga keduanya akan menghasilkan 60 hingga 80 miliar SC. Bagaimana dengan Malak dan Erik? Mereka belum mencapai puncak tahap kelima penggantian dan tidak ada yang terburu-buru untuk menjadikan mereka keturunan garis keturunan. Terutama saat mereka bahkan tidak berada di dekatnya. Hari demi hari berlalu dan berita itu terus menyebar melalui 3 negara adikuasa. Orang-orang mulai mengurangi gangguan mereka terhadap Felix setelah memahami situasi secara menyeluruh. Sekarang, alih-alih menegur Felix, mereka malah menegur organisasi hantu ini untuk merilis metode tersebut sehingga semua orang bisa bekerja sama mengerjakannya. Felix membiarkan mereka menggonggong di pohon yang salah dan terus melatih manipulasi racunnya. Ia semakin dekat untuk menyelesaikan tugas J. R. Mungander. 2 hari kemudian, pukul 20. Bodidi telah berhasil mengirimkan semua barang milik Felix ketika pesawat ruang angkasa itu berhenti di sebelah jalan tol Lubang Cacing VIP. Selama 3 hari penantian itu, Felix telah menyaring 26 botol pertama yang dibelinya. Dari botol-botol itu, ia menemukan 24% api, 21% angin, 35% air, dan terakhir 10% petir. Dia masih punya 80 botol lagi yang perlu disaring. Namun Felix tidak melakukannya sekarang, tetapi meninggalkannya setelah dia mencapai kekaisaran penyihir Forsythia. Oleh karena itu, ia kembali ke Potver-nya dan memasuki lubang cacing yang membawanya hampir seketika ke pinggiran galaksi Forsythia setelah izin masuknya disetujui. Dia sudah menerimanya dari murid Lady Sphinx. Galaksi Forsythia. Felix mengusap dagunya sambil berpikir, haruskah aku pergi ke planet terdekat untuk menjelajah sebentar? Aku masih punya banyak waktu. Sebaiknya kau datang bulan depan kalau kau ingin mengejar ketertinggalan dalam materi yang diajarkan di semester pertama. Lady Sphinx meletuskan gelembungnya, pendaftaran tahun baru saja dimulai dan jika kau bergegas sekarang, kau mungkin tidak akan ketinggalan banyak. Benarkah? Ratu melaju kencang ke ibu kota. Felix selalu berasumsi bahwa dia akan menunggu sampai semester baru dimulai sebelum mendaftar untuk masuk akademi. Menunggu selama 1 atau 2 bulan bukanlah hal yang berarti. Namun, ketika pendaftaran baru saja dimulai, ia tidak dapat menunggu selama 6 bulan penuh hanya untuk mulai mempelajari dasar-dasar pembuatan ramuan. Itu terlalu lama, oleh karena itu, ia perlu mencapai akademi secepat mungkin. Meskipun ia masih akan tertunda selama sebulan penuh karena ibu kota berada di dekat pusat galaksi dan ia berada di pinggiran. Ia perlu memasuki 2 lubang cacing lagi untuk mencapai ibu kota. Penatua, bisakah Anda memberi saya silabus semester pertama? Felix bertanya, saya akan tertinggal 1 bulan dan saya ragu para profesor akan mau repot-repot mengajari saya secara privat dari awal untuk mengejar ketertinggalan. Saya tidak memilikinya, kata Lady Sphinx, saya akan memberitahu murid saya untuk mengirimkannya melalui email kepada Anda. Baiklah, terima kasih, tetua. Felix menghela napas lega mendengar itu. Dia mengerti bahwa belajar sendiri tidak akan sebaik diajarkan di akademi, tetapi itu tidak masalah karena dia hanya akan mempelajari materi pelajaran di bulan pertama. Dia meragukan hal itu akan terlalu sulit. Frur. Felix buru-buru melirik gelangnya, mengira gelang itu milik murid Lady Sphinx, ternyata milik Malak. Setelah membacanya, Felix tersenyum tipis. Bagus, mereka sudah sampai di Pulau Pearl Sky dan bertemu dengan kakek. Felix mengirim balasan, memberitahu mereka agar mengawasi kakeknya karena planet itu telah dipenuhi oleh pesawat luar angkasa dan Bloodliners. Sebagian besar latar belakang telah tiba di planet ini tetapi mereka semua berperilaku baik, memungkinkan warga untuk kembali ke kehidupan sehari-hari mereka setelah kekacauan berakhir. Lagi pula, organisasi Gamma lah yang memotivasi para penjahat untuk melampiaskan keserakahan mereka dan menimbulkan kekacauan. Namun setelah kehancuran mereka semua kembali ke selokan tempat mereka seharusnya berada. Meskipun Dewan mengetahui tentang pendekatan latar belakang lain, mereka tetap mencabut karantina wilayah dan memperbolehkan warga meninggalkan rumah mereka. Itu karena aliansi antara bumi dan 3 negara adidaya mulai resmi terbentuk di depan publik. Sekarang, semua orang tahu bahwa ketiga negara adidaya itu serius mendukung planet ini, membuat mereka menyadari risiko menyakiti warga atau menciptakan kekacauan dengan menyuap mereka seperti yang dilakukan organisasi Gamma. Perubahan mendadak ini mudah ditebak terkait dengan organisasi hantu karena ketiga negara adidaya juga telah mengumumkan aliansi mereka dengan organisasi tersebut.
Setelah pengumuman itu, keluarga kerajaan mengambil langkah aneh dengan mengumumkan bahwa mereka berencana membantu planet bumi berkembang karena potensinya. Dengan kata lain, mereka juga berpihak pada mereka. Semua orang tahu itu omong kosong, terutama Felix dan aliansi anti-royalty. Akan tetapi, berita itu mengguncang kemitraan antara organisasi hantu dan aliansi anti-royalty karena tampaknya organisasi hantu bermain di kedua sisi. Namun, Felix telah meyakinkan mereka bahwa mereka tidak punya rencana untuk memihak musuh sekutu mereka. Saat mereka menandatangani kontrak, mereka saling mendukung dan Felix tahu itu bukanlah langkah cerdas untuk mempermainkan kedua belah pihak. Bahkan meski itu dalam bayangan. Lagi pula, saat dia tertangkap, mereka berdua akan mengarahkan senjatanya kepadanya. Karena itu, dia tidak menghubungi keluarga kerajaan sama sekali setelah kepindahan politik mereka yang terjadi sekitar seminggu sebelumnya. Dia tahu ini akan membuat keluarga kerajaan marah tetapi dia tidak peduli. Dia sudah aman dari tangan mereka dan mereka tidak akan pernah bisa menculik kakeknya atau Olivia untuk mengancamnya. Bagaimanapun, mereka perlu mempekerjakan penduduk asli untuk melakukan aksi mereka. Penduduk asli mana yang cukup kuat untuk menghadapi Malak dan Eric? Bagaimana dengan Olivia? Dia tinggal di drop yang merupakan benteng. Teman-teman, pastikan untuk selalu waspada. Felix memperingatkan, meskipun kalian tinggal di pulau terpencil, kalian tidak akan pernah tahu siapa yang bisa menyelinap masuk dan menimbulkan masalah bagi keluargaku. Ya sudah, hati-hati juga dengan anggota keluarga mereka karena mereka bisa saja mendapat suap besar untuk meracuni kakek atau semacamnya. Felix tidak pernah mempercayai siapapun dalam keluarga selain kakeknya, Noah, dan Olivia. Bagaimana dengan yang lainnya? Dia tidak ragu bahwa salah satu dari mereka mungkin akan mendekati kakeknya demi sekitar 1 miliar SC. Tenang saja bos, aku selalu mengikutinya, janji Eric dengan lantang. Mendengar itu darimu, tiba-tiba aku jadi tidak enak hati. Felix terkekeh dan mengucapkan selamat tinggal kepada mereka berdua. Setelah mengurus keselamatan kakeknya, dia melihat kotak masuknya dan menemukan email yang diinginkannya. Itu adalah email yang penuh dengan buku dan dokumen tanpa sepatah kata pun dari pengirimnya. Felix cukup penasaran dengan murid Lady Spink. Dia meragukan kalau Ratu Penyihir adalah orang yang mengiriminya barang-barang ini. Pasti orang yang memiliki kedudukan tinggi, tetapi tidak setinggi itu. Terserahlah, aku mungkin akan segera bertemu dengannya. Felix menyingkirkan pikiran itu dari benaknya dan fokus pada isi email itu. Setelah mengunduhnya ke penyimpanannya, dia menutup kotak masuk dan mengklik buku pertama yang disebut lebih besar dari Potion Maker's Ranks kurang dari. Satu-satunya hal yang Felix ketahui tentang pembuat ramuan adalah peringkat nama mereka dan ramuan yang bisa mereka buat. Magang pembuat ramuan hanya dapat meramu ramuan tingkat 1. Ahli ramuan hanya dapat meramu ramuan tingkat setengah. Master Potionir hanya dapat meramu ramuan tingkat setengah 3. Grandmaster Potionir hanya dapat meramu ramuan tingkat setengah 3/4. Sage Potionir dapat meramu semua ramuan tingkatan dari 1 hingga 5. Akan tetapi, ia tidak tahu bagaimana cara menjadi 1 dan apa saja persyaratan untuk bisa naik pangkat. Melihat buku itu memiliki 80 halaman, membuatnya menyadari bahwa ia kehilangan terlalu banyak pengetahuan. Tanpa basa-basi lagi, Felix membuka buku itu dan membaca paragraf pertama di halaman pertama. Itu adalah kutipan asli yang ditinggalkan oleh seorang penyihir bernama Sage Marisa. Saya sudah siap sepenuhnya. Begitu Felix berkata demikian, dia membalik halaman dan mulai membaca buku itu dengan saksama. Hal pertama yang dia baca adalah, lebih besar dari cara menjadi ahli ramuan magang kurang dari. Dia menghabiskan waktu 5 menit hingga menyelesaikan seluruh halaman dan melihat tentang apa isinya. Merangkum apa yang dipelajarinya, pangkat magang merupakan lisensi yang diberikan oleh asosiasi pembuat ramuan yang bertanggung jawab untuk memberikan pangkat, promosi, penurunan pangkat, pengawasan, dan masih banyak lagi. Para penyihir harus memperoleh lisensi ini agar dapat meramu ramuan tingkat 1 secara legal dan juga membayar pajak atas ramuan tersebut. Tentu saja, hanya ramuan yang dijual yang dikenakan pajak. Ditambah lagi, lisensi ini memiliki banyak keuntungan, seperti reputasi, menerima diskon, memiliki akses lebih tinggi ke buku, resep, materi, .dll. Oleh karena itu, para penyihir didorong untuk mendapatkan lisensi mereka sendiri alih-alih meramu secara sembunyi-sembunyi. Untuk mendapatkan lisensi magang ini,
seorang penyihir diharuskan lulus ujian pengetahuan teoritis dasar dan juga berhasil meramu ramuan peremajaan dari 5 kali percobaan. Ramuan peremajaan adalah salah satu ramuan yang paling umum dan dibutuhkan di alam semesta. Oleh karena itu, tidak akan pernah ada kelebihan pasokan di pasar. Para penyihir yang mempelajarinya akan memiliki cara untuk mendapatkan uang dengan mudah saat mereka berubah menjadi pembuat ramuan. Akan tetapi, karena Felix akan bersekolah di akademi, dia tidak perlu khawatir untuk pergi ke asosiasi pembuat ramuan untuk mendapatkan lisensinya. Akademi akan memberikannya pada akhir semester pertama kepada mereka yang lulus ujian akhir karena kurang lebih seperti ujian yang sama dari asosiasi. Jadi, pada semester 1, Felix akan mempelajari pengetahuan teori dasar ditambah materi lainnya untuk lulus ujian dan mendapatkan lisensinya. Keren, Felix tersenyum dan membalik halaman ke peringkat kedua, ahli ramuan. Kali ini, ia menghabiskan setidaknya setengah jam untuk menyelesaikan 20 halaman tentang pangkat tersebut. Itu sama sekali tidak seperti pangkat apprentice. Agar seorang penyihir bisa meningkatkan lisensinya menjadi ahli ramuan, ia harus lulus ujian pengetahuan menengah yang dibagi menjadi 5 subjek, teori menengah pembuatan ramuan, studi gems ramuan, studi tumbuhan seramuan, katalog ramuan peringkat 2, katalog material peringkat 2. Untuk lulus, mereka harus memperoleh skor 80% plus dari jawaban yang benar di setiap mata pelajaran. Setelah lulus, mereka akan melanjutkan ke ujian berikutnya, yang terkait dengan ramuan tersebut. Mereka akan diminta untuk meramu ramuan tingkat 2 pilihannya hanya dalam 2 kali percobaan. Felix mengerti bahwa tingkat kesulitan ramuan tingkat 2 jauh berbeda dengan ramuan tingkat 1. Tidak heran jika dipromosikan menjadi ahli ramuan adalah syarat kelulusan. Felix menyeka dahinya yang berkeringat. Saya agak takut melihat apa yang harus saya lakukan untuk mencapai peringkat master. Tangan Felix gemetar saat ia mencoba membalik halaman. Saat dia melakukannya dan membaca halaman pertama, Felix menutup buku itu dan mengambil yang lain. Halaman itu hampir membuatnya kehilangan motivasi untuk meneruskan jalan ini dan dia tidak berani membaca sisanya. Selangkah demi selangkah, mari kita dapatkan lisensi magang kita terlebih dahulu. Buku kedua yang dipilih Felix adalah tentang peralatan yang dibutuhkan dan kegunaannya. Ada banyak peralatan dalam buku itu, yang bahkan Felix tidak tahu keberadaannya. Ia hanya tahu tentang kuali, meja bundar yang tampak seperti oven, dan beberapa peralatan gelas. Bahkan peralatan ini pun, ia tidak sepenuhnya tahu efeknya, cara kerjanya, dan mengapa peralatan itu dibutuhkan untuk meramu. Buku ini benar-benar memperluas wawasannya tentang hal-hal tersebut dan dia berhenti membacanya setelah mencapai setengahnya dalam waktu 2 jam. Permainan planet akan dimainkan dalam setengah jam ke depan. Felix melirik gelangnya sambil melambaikan buku-buku holografik itu. Felix pergi ke lemari dan memilih pakaian timnya. Setelah memakainya, ia mengaktifkan kembali pesan dari George dan mengiriminya email singkat. Itu berarti dia akan bertemu mereka di ruang UVR George dalam 5 menit terakhir sebelum teleportasi ke game hall. Olivia pasti akan mengabaikanku setelah bertemu dengannya. Felix terkekeh setelah membayangkan ekspresi cemberut Olivia. Lagi pula, dia memblokirnya seperti yang lain selama lebih dari sebulan. 1 jam kemudian, Felix kembali ke rumahnya di Androxa setelah menganiaya tim lawan dalam 5 menit pertama permainan, yang menyebabkan permainan ditutup lebih awal karena mereka menyerah. Itu bahkan bukan permainan tetapi hanya intimidasi sepihak karena bola yang dilemparkan ke Felix dan timnya dengan mudah diimbangi oleh pasif pasir absolutnya yang dikombinasikan dengan domain gurun. Lagi pula, dia sudah terekspos dan tidak ada gunanya untuk tidak bertindak habis-habisan. Felix merasa sebenarnya sulit menghadapi rasa frustrasi Olivia dan pertanyaan-pertanyaan timnya lebih dari sekadar permainan. Untungnya, dengan terungkapnya organisasi hantu, Felix terus mengatakan kepada mereka bahwa ia telah menandatangani kontrak ketat untuk tidak membocorkan informasi. Hal itu membuat semua orang menjauh darinya. Dengan beberapa kata manis, Olivia berhenti merasa tidak senang padanya karena memblokir nomornya selama ini. Sementara itu, organisasi ESG dan Dewan sedang mengalami hari terbaik dalam hidup mereka setelah menyadari bahwa paparan Felix telah membawa semua penggemar pemiliknya dan pemirsa lain yang tertarik untuk menonton pertandingan. Hal ini membuat popularitasnya meroket, begitu pula harga tiketnya. Tidak semahal pertandingan individu Felix, tetapi lebih dari yang mereka harapkan. Karena planet tersebut memperoleh 7% dari pendapatan,
kemenangan Felix dalam permainan tersebut mengakibatkan planet tersebut memperoleh 7 miliar SC. Perolehan sebesar itu benar-benar dapat mereka bayangkan dan dengan itu, banyak barang dapat dibeli yang dapat membantu planet ini maju secara teknologi. Sementara itu, Felix telah meraup hampir seluruh 3% pendapatan karena ia seorang diri menghancurkan permainan tersebut dalam waktu secepat mungkin. Hal itu menjaringnya hampir 3 miliar SC sementara sisanya menerima beberapa ratus juta untuk dibagi di antara mereka sendiri. Tidak seorang pun mengeluh karena itu benar-benar uang gratis yang jatuh ke pangkuan mereka tanpa melakukan apapun. Pemain lainnya menyesal tidak berjuang keras untuk mengamankan tempat di permainan ini. Saat Felix meninggalkan tim setelah perayaan singkat bersama mereka semua mengungkapkan keinginan mereka untuk bergabung dalam pertandingan berikutnya, tidak peduli apapun itu dan betapa berbahayanya itu. Sayangnya, Felix tidak mau memutar roda untuk saat ini karena dia yakin semua orang terlalu lemah untuk permainan berikutnya dan dia tidak mau terus-terusan melawan seluruh tim setiap saat. Dia mengerti bahwa dia akan berjuang saat tim mencapai permainan promosi dan memasuki Universal Planetary Supremacy Games melawan tim lain dari ras berbeda. Oleh karena itu, ia berencana menunda permainan planet berikutnya selama 2 bulan hingga semuanya memasuki tahap puncak penggantian pertama. Tak peduli betapapun Dewan tidak menyetujui pengambilannya, mereka tidak berani bersuara menentang rencananya. Felix adalah bos besar dan mereka tahu bahwa tidaklah bijaksana untuk ikut campur dalam urusannya, nanti mereka akan dikeroyok oleh pemimpin lain tanpa Felix perlu mengatakan apapun. Kebanyakan dari mereka sangat ingin mencium pantatnya dan itu adalah isyarat yang sepenuhnya bisa dimengerti mengingat semua yang sedang terjadi. Felix tidak peduli dengan semua ini karena begitu dia berteleportasi ke rumahnya, dia mandi cepat dan kembali membaca buku-buku pembuatan ramuan seperti dia hanya berjalan-jalan selama 1 jam dan kembali lagi. Dia harus mengatakan bahwa ramuan itu jauh lebih sulit daripada yang terlihat meskipun itu hanya ramuan peringkat 1. Untuk racikan luar yang berhubungan dengan penyiapan bahan dan sebagainya, ia cukup mudah menguasainya. Namun, bagaimana dengan ramuan internal yang berhubungan dengan dunia mikroskopis? Ia mengalami masa sulit karena pengendalian energi mentalnya yang belum optimal. Sementara itu, dia telah menyelesaikan tugas J. Ermumander dan saat ini sedang belajar cara mengubah racun menjadi obat. Sebenarnya itu adalah proses sederhana untuk memilih bujukan yang tepat dan mengurangi potensinya hingga efeknya positif bagi tubuh, bukannya negatif. Felix berhasil melakukannya dalam 3 hari pertama. Namun, karena Felix memiliki kekebalan terhadap racun, ia tidak dapat memperoleh manfaat dari teknik ini sama sekali. Oleh karena itu, ia berusaha keras menyembuhkan dirinya dengan racun karena ia kebal terhadap segalanya. J. Ermumander tidak langsung memberitahunya tentang metode untuk menciptakan pasif seperti revitalisasi tetapi memberinya waktu 15 hari untuk memikirkan solusinya sendiri. 3 hari telah berlalu sejak saat itu, hanya menyisakan 12 hari bagi Felix untuk memecahkan dilema ini. Planet Vimagrot, Lady Sphinx, apakah akan ada seseorang yang menunggu untuk membimbingku setelah pesawat ruang angkasaku berlabuh? Tanya Felix sambil menutup buku. Jangan khawatir, semuanya sudah diurus oleh muridku. Lady Sphinx tersenyum sedikit nakal. Mereka akan mengantarmu langsung ke tempatku. Walaupun Felix tidak melihat senyum nakalnya, dia tetap merasakan bulu kuduknya berdiri karena nada bicaranya yang bersemangat. Ahem. Bukankah aku harus segera mendaftar di akademi karena aku sudah terlambat sebulan? Ujar Felix. Kalian telah didaftarkan oleh kepala sekolah, yang juga muridku. Lady Sphinx memberitahu. Kepala sekolah. Felix mengangkat sebelah alisnya dan bertanya dalam hati, apakah dia yang mengirimiku buku-buku itu? Hehe, sepertinya hidupku di akademi tidak akan seburuk yang kukira. Meskipun Lady Sphinx mendengar pikirannya, dia hanya terkekeh pelan dan tidak mau repot-repot merusak kebahagiaannya. Felix berhenti mengganggunya setelah menerima jawaban yang diinginkannya. Untuk saat ini, ia hanya melanjutkan membaca buku-bukunya sambil menunggu pengumuman dari Ratu. Kecepatan pesawat ruang angkasa Sir Felix telah dikurangi menjadi subsonik karena memasuki area terlarang. Ratu memberitahu, baiklah, seberapa jauh kita? Tanya Felix. 3.000 kilometer. Jadi begitu. Felix menduga hal ini terjadi karena setiap planet maju akan memiliki beberapa stasiun luar angkasa, meteor yang ditambang, pesawat luar angkasa yang menuju ke planet tersebut atau menjauh. DLL. Hal ini menciptakan semacam lalu lintas di sekitar planet tersebut,
yang membuat mustahil bagi pesawat antariksa untuk terus terbang dengan kecepatan cahaya hingga mencapai atmosfer. Tampaknya Vimagrot telah membatasi area seluas 3.000 km di sekitarnya. Karena mereka melaju dengan kecepatan ini, Felix memutuskan untuk keluar dari UVR dan memanfaatkan beberapa jam tersebut untuk menyaring 80 botol yang tersisa. 2 jam kemudian, sementara itu, Felix mulai merasakan sedikit bekas luka akibat jarum suntik yang berkali-kali ia tusukkan ke tubuhnya sendiri. Untungnya, hasil penyaringannya cukup menggembirakan karena Felix telah mengumpulkan cukup banyak untuk mendorong semua botol hingga memiliki 85% plus selain botol petir. Ia hanya berhasil menyaring 41% saripati, sehingga memiliki total 51%. Jumlah ini tidak terlalu buruk, karena akan memberinya 4 pasif berbasis petir dan 2 kemampuan aktif. Kecepatan ini tidak akan mungkin terjadi tanpa aliansi anti-royalti. Felix yakin mereka pasti menangis setelah menerima tagihan dari toko-toko tempat dia membeli barang. Adapun 3 botol lainnya, siap untuk dijual. Jika salah satunya dijual seharga 40 miliar SC, Felix akan mendapatkan 120 miliar SC. Dia tidak tahu apa yang bisa dibelinya dengan jumlah itu, tetapi dia tetap menginginkannya. Dia telah memilih 2 latar belakang lainnya untuk menjual botol primogenitor api dan angin 75%. Salah satunya adalah tentara galaksi yang berkedudukan di Kekaisaran Penjaga dan yang lainnya adalah keluarga Bardot kuno, anggota parlemen terkuat di Kekaisaran Bardot. Dia memilih mereka karena mereka merupakan perwakilan terkuat di kerajaan mereka dan lebih baik menjual kedua botol itu kepada mereka sehingga tidak tampak tidak sopan. Dia sudah tidak menghormati keluarga kerajaan Mariana dengan memilih bersekutu dengan aliansi anti keluarga kerajaan dan tidak perlu mencari masalah dengan yang lain. Tuan Felix, kita sudah sampai di antrian dok. Ratu memberitahu. Begitu Felix mendengar pengumuman itu, ia langsung berlari ke jendela. Hal pertama yang dilihatnya membuat matanya berbinar seperti seorang wanita yang melihat dari dekat berlian 24 karat di cincin lamarannya. Vimagrot, betapa indahnya planet ini. Siapapun yang melihatnya pasti setuju dengan Felix karena planet itu tampak seperti bumi dengan campuran daratan dan lautan, tetapi ada perbedaan yang cukup besar. Suasananya berwarna merah muda, ini berarti lautan tampak berwarna merah muda seperti langit. Bagaimana dengan daratan? Agak menyerupai hutan karena semua tanaman hijau yang terlihat. Tidak ada satupun tempat yang dibatasi. Jangan sebut gurun, namun, daratan di planet ini tidak memiliki banyak massa. Mungkin bahkan tidak 10%. Nona Spink, bukankah lebih baik bagimu berada di planet berpasir? Felix bertanya-tanya. Tidak, Lady Spink menjawab dengan tenang sambil membaca buku di kamar tidurnya. Setelah mengangkat kepalanya dan melihat kebingungannya, dia melepas kacamatanya dan berkata, dengan tingkat manipulasiku, aku tidak membutuhkan lingkungan berpasir. Mengapa begitu? Karena akulah leluhur pasir. Lady Spink melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh. Sekarang pergilah, biarkan aku membaca dengan tenang. Cukup adil. Felix terbatuk dan kali ini fokus pada pesawat antariksa yang berdiri diam di depan pesawat antariksanya. Ada beberapa yang di atasnya, beberapa di bawahnya, dan garisnya membentang hingga sedikitnya beberapa kilometer. Semuanya menunggu untuk diperiksa secara menyeluruh oleh petugas bea cukai untuk melihat apakah mereka memiliki dokumen yang tepat, catatan kriminal, dan juga apakah mereka menyelundupkan sesuatu yang ilegal. Tepat saat Felix ingin masuk hingga gilirannya tiba, gelangnya bergetar. Ketika melihat bahwa itu adalah murid Lady Spink, Felix mengangkat alisnya karena terkejut tetapi tetap menerima panggilan tersebut. Halo, dia menyapa. Hai, Anda bisa melewati antrean dan berlabuh di stasiun luar angkasa ke-9. Sebuah suara tua yang menenangkan menjawab panggilannya. Melihat betapa lugasnya dia, Felix pun tidak mau membuang waktunya dengan ocehan yang tak perlu. Apakah ada seseorang yang menungguku di stasiun luar angkasa atau di dasar lift luar angkasa? Tanya Felix dengan sopan. Muridku akan menunggumu di gerbang stasiun di bawah. Dia memberitahu dengan tenang, air ratu akan menyorotnya dengan aura merah agar kamu tidak melewatkannya. Selain itu, semua penjaga telah diberitahu untuk memudahkan perjalananmu. Terima kasih atas bantuannya, Nyonya. Keok. Panggilan telepon terputus dan Felix tidak memperdulikannya. Ia meminta Queen Ai untuk melewati antrian dan menuju ke stasiun yang disebutkan. Kalau tidak punya izin, dia tidak akan berani melakukannya karena akan dikenai sanksi berat oleh petugas bea cukai.
Tetapi ketika pesawat antariksanya meluncur menjauh dari antrian hingga mencapai yang pertama dalam antrian, Ratu belum memberitahukan kepadanya tentang pesan atau peringatan apapun yang akan datang dari pejabat bea cukai. Dia hanya menunggu 1 atau 2 menit dan dia telah mendapat akses untuk melewati antara 2 stasiun luar angkasa besar yang tampak seperti tembok yang menghalangi jalan apapun kecuali jalan yang sedang dia lalui. Stasiun-stasiun ruang angkasa itu adalah salah satu administrasi bea cukai di seluruh planet. Spaces.ips tidak diizinkan mencapai planet itu tanpa memasuki salah satu dari planet itu. Jika tidak, mereka akan dicap sebagai pelintas batas dan diperlakukan seperti itu. Planet Bumi perlu mencapai tingkat keamanan ini jika ingin menjauhkan orang-orang non-pribumi. Sayangnya, untuk saat ini, mereka hanya bisa menurutinya dan membiarkan semua orang memasuki planet mereka seperti pasar bebas. Setelah Dark Deviant melewati pos pemeriksaan, Felix disuguhkan dengan pemandangan ribuan pesawat antariksa berbagai ukuran dan bentuk, meluncur atau berdiri diam secara tertib, seolah-olah berada di tempat parkir. Mayoritas dari mereka berlabuh di beberapa stasiun ruang angkasa di seluruh planet yang terhubung dengan lift ruang angkasa, menuju ke berbagai zona di planet tersebut. Beberapa stasiun dirancang hanya untuk transportasi seperti bandara dan sejenisnya, sementara stasiun lain bertanggung jawab atas kargo dan pengiriman. Felix tidak tahu posisi stasiun luar angkasa ke-9 tetapi Ratu membawanya ke sana secara perlahan. Tak lama kemudian, pesawat ruang angkasa itu berhasil berlabuh di stasiun ke-9 di bawah operasi Ratu. Tuan Felix, Anda bebas turun. Ratu mengumumkan, silakan menuju gerbang kelima. Jika Anda tidak tahu di mana letaknya di pesawat luar angkasa, ikuti saja tanda panah merah. Terima kasih. Felix segera melepaskan sabuk pengamannya dan mengejar panah merah holografik itu. Setelah beberapa putaran, Felix akhirnya mencapai gerbang 5 yang terhubung ke stasiun luar angkasa. Saat Felix berdiri di depannya, gerbang itu otomatis terbuka, memperlihatkan Felix terowongan panjang dan kosong yang hanya mampu menampung 1 orang dalam satu waktu. Di ujungnya, ada gerbang lain yang tertutup. Felix segera berjalan ke arah gerbang itu dan menempelkan gelangnya pada pemindai di sisi pintu. Lebih besar dari selamat datang di stasiun luar angkasa ke-9, Ten. Felix Maxwell, kurang dari. Setelah ucapan selamat datang dari robot, gerbang dibuka perlahan untuk Felix. Saat Anda memasuki stasiun, pesawat antariksa Anda akan terputus dan akan diparkir jauh dari planet ini. Suara robot yang sama memberitahu. Dimengerti. Felix menganggukkan kepalanya. Dia selalu tahu bahwa pesawat antariksanya tidak akan tinggal di sini selamanya karena ruang dok harus selalu kosong untuk pendatang baru. Itulah sebabnya mengapa ribuan pesawat antariksa meluncur atau berdiri di luar angkasa jauh dari planet tersebut. Mobil-mobil itu diparkir untuk pemiliknya dan pesawat ruang angkasa Felix akan segera menyusul mereka. Karena Ratu yang mengoperasikannya, tidak akan ada kecelakaan lalu lintas sama sekali. Bu, aku tidak mau masuk lift luar angkasa. Minggir, intip, intip. Orang-orang itu sebagian besar adalah penyihir yang tampak bagaikan surga yang penuh dengan keindahan. Akan tetapi, ada ras-ras lain di stasiun, seperti orc, goblin, centaur, raksasa, kurcaci, vampir, manusia serigala, halfling, slime pembawa koper, dan masih banyak lagi. Itu seperti sirkus orang-orang aneh dan Felix sebagai salah satu dari sedikit manusia di stasiun merupakan tambahan baru dalam sirkus ini. Felix tidak merasa aneh dengan beragamnya ras di stasiun karena dia selalu tahu bahwa ras utilitas seperti penyihir dan kurcaci membutuhkan ras lain untuk membantu mereka di bidang lain. Lagi pula, kebanyakan penyihir adalah pembuat ramuan, yang membuat mereka menghabiskan seluruh waktu mereka untuk membuatnya. Hal ini membuat pekerjaan seperti tukang roti, petani, penata rambut, pengacara, polisi, dan lainnya menjadi kosong. Artinya, mereka membutuhkan orang lain untuk mengisi posisi tersebut agar kekaisarannya tetap beroperasi dengan lancar. Tentu saja, mereka hanya akan ada untuk mengendalikan bot yang benar-benar akan melakukan sebagian besar pekerjaan tersebut. Teknologi robotik terlalu maju untuk mengurus semuanya sekaligus jika para penyihir memutuskan untuk menggunakan AI. Namun karena beberapa alasan, mereka lebih suka mempekerjakan ras lain untuk pekerjaan tersebut. Mereka bisa tinggal di mana saja dan belajar apa saja. Ditambah lagi, taruhan mereka tidak terlalu tinggi. Oleh karena itu,
Kekaisaran penyihir memiliki banyak manusia dan Felix tidak akan merasa canggung sama sekali saat mengunjungi kota-kota itu. Ratu, tolong pandu aku ke salah satu gerbang lift luar angkasa. Felix meminta sambil memeriksa stasiun yang terang benderang. Sama seperti sebelumnya, sang ratu menciptakan panah holografik dan Felix mengikutinya. Jika bukan karena ratu, orang-orang pasti sudah tersesat di stasiun raksasa yang panjangnya lebih dari 20 km ini. Wah, itu seperti kota di luar angkasa yang dilengkapi penginapan, pusat hiburan, transportasi, dan lain-lain. Hai, tampan, butuh pemandu. Goblin hijau pendek dengan riasan tipis dan mengenakan gaun abu-abu, menyapa Felix setelah diantar ke area transportasi oleh ratu. Terima kasih, tapi saya baik-baik saja. Felix menjawab sambil tersenyum sopan. Goblin betina kecil itu langsung pergi mengganggu pelancong lain setelah ditolak. Sementara itu, Felix membayar platform melayang dan menggunakannya menuju tujuannya. Beberapa saat kemudian, Felix sampai di gerbang lift antariksa. Ada 10 di antaranya yang ditempatkan di menara perak berbentuk silinder yang panjangnya mencapai langit-langit stasiun. Masing-masing gerbang tersebut memiliki antrian panjang di belakangnya, menunggu giliran untuk dikirim ke stasiun di planet tersebut. Hanya satu gerbang yang jumlah orangnya lebih sedikit. Felix langsung tahu bahwa itu adalah gerbang untuk pelancong VIP dan gerbang yang harus ia masuki. Namun, sebelum ia bisa mencapai antrian, ia dihentikan oleh dua orc yang berkulit coklat dan taring menonjol dari bibir gemuk mereka. Mereka mengenakan seragam biru dengan beberapa huruf di belakang, membuat Felix menyadari bahwa mereka adalah petugas keamanan stasiun. "Apa yang bisa saya bantu, Tuan?" tanya Felix sopan, karena dia tidak ingin mendapat masalah secepat ini. Namun, kedua orc itu membungkuk hormat kepada Felix dan berkata, "Silakan ikuti kami, Tuan Felix." Ketika melihat mereka menuju ke depan antrian VIP, Felix buru-buru mengejar mereka setelah menyadari bahwa mereka adalah pengawal yang dikirim oleh murid Lady Sphinx untuk memudahkan perjalanannya. Tentu saja, ketidakpedulian yang mencolok terhadap antrian tersebut membuat para pelancong VIP tidak senang. Lagi pula, mereka kemungkinan besar telah membayar jutaan untuk mengurangi waktu antrean normal yang berlangsung selama berjam-jam. Itu karena, hanya ada 10 ruangan di lift luar angkasa, dan setiap ruangan hanya dapat menampung maksimal 20 orang. Oleh karena itu, setiap perjalanan akan membawa 200 penumpang turun dan mengangkat 200 penumpang lainnya. Dalam kemacetan seperti ini, itu sudah cukup. Atas dasar apa dia bisa lolos dari antrean? Bukankah kita semua membayar dengan jumlah yang sama? Seorang pria kurus berkulit pucat yang tampak seperti tidak pernah melihat matahari seumur hidupnya, menggerutu sambil melotot ke arah Felix dan para orc. Dia berdiri di tengah antrian, diapit oleh wisatawan lain yang tidak puas. Vampir, mereka benar-benar tidak sabaran dengan ras yang tidak akan pernah mati. Felix menyeringai pada vampir itu tanpa repot-repot memperlambat langkahnya atau membuka mulutnya. Karena para orc tidak mengatasi rasa frustrasi mereka, dia tidak punya niat untuk melakukannya juga. Oleh karena itu, ketika mereka sampai di barisan depan, Felix tutup mulut dan bermandikan kebencian semua orang. Untungnya, lift luar angkasa itu tiba hanya dalam waktu 2 menit. Lebih besar dari hadirin sekalian, mohon izinkan penumpang keluar dari lift terlebih dahulu sebelum masuk dengan tertib. Jika Anda tidak tahu apa yang harus dilakukan, saat memasuki lift, mintalah petunjuk dari Ratu. Terima kasih dan selamat menikmati masa tinggal Anda di Vimagrot. Kurang dari, setelah pengumuman feminis yang lucu itu, ke-10 gerbang itu terbuka sekaligus, memperlihatkan setiap 20 penumpang duduk di kursi putih sambil mengenakan sabuk pengaman. Saat gerbang terbuka penuh, sabuk pengaman otomatis terlepas, memungkinkan penumpang keluar dari lift luar angkasa. Seorang penyihir bahkan muntah saat keluar, yang mengundang tawa beberapa kali di sana-sini. Mereka paham bahwa itu mungkin pertama kalinya dia menaiki lift luar angkasa karena sebagian besar dari mereka memiliki reaksi yang sama saat menaikinya pertama kali. Bagaimanapun juga, perasaan jatuh dari luar angkasa ke dalam tanah sama sekali tidak menyenangkan. Terutama saat kecepatan lift tidak bisa dianggap remeh. Karena Felix sudah sering menaiki lift luar angkasa di kehidupan sebelumnya, dia tidak merasa gugup sama sekali. Beberapa menit kemudian, lift kosong dan Felix tanpa malu-malu memasuki ruang VIP terlebih dahulu dan mengambil salah satu kursi yang ada di dekat jendela. Saat dia duduk, sabuk pengaman secara otomatis mengikatnya ke kursinya.
Sementara itu, 19 penumpang yang tersisa memilih tempat duduk dan merasa nyaman. Tak seorang pun mengganggu Felix, tetapi mereka sesekali meliriknya, bertanya-tanya bagaimana mungkin seorang manusia memiliki status setinggi itu yang memungkinkannya melewati seluruh antrian. Bahkan Felix bertanya-tanya status apa yang dimiliki murid Lady Spink hingga mengizinkan hal ini. Dia mengerti bahwa itu bukan kepala sekolah karena yurisdiksinya berada di akademi. Ini adalah perbuatan seorang penyihir yang memiliki wewenang tinggi di pemerintahan planet. Tak lama kemudian, pintu lift telah ditutup. Semua orang di dalam telah diberitahu tentang pengalaman yang akan mereka alami dan cara menanganinya dengan benar. Setelah pesan rutin ini berakhir, Felix mengencangkan pegangannya pada sabuk pengaman dan menarik napas dalam-dalam. Saat dia selesai, lift luar angkasa itu mulai turun dengan cepat, tiba-tiba membuatnya merasakan sesak di dadanya, seperti sedang menaiki roller coaster. Namun Felix hanya mengatur napasnya hingga ia sedikit terbiasa. Kemudian, ia melirik keluar jendela dan mulai mengagumi langit merah muda dan awan putih. Hanya dalam beberapa detik, lift telah menembus awan dan muncul dari sisi lain, memperlihatkan pemandangan menakjubkan kota-kota yang melayang di langit di atas hamparan tanah raksasa. Semua kota itu terhubung dengan jembatan-jembatan panjang, yang tampak seperti jaringan sarang lebah. Di bawah kota-kota itu terdapat lautan merah muda yang damai. Famdarohem, akhirnya aku di sini. Felix tersenyum tipis sembari memandang kota-kota yang tampak agak modern namun tetap mempertahankan kesan tradisional kunonya. Tidak ada gedung pencakar langit dari logam, tetapi ada istana dan menara, yang agak menyerupai bangunan pada era Victoria di bumi. Felix tahu bahwa para penyihir lebih menyukai desain arsitektur ini karena mereka telah mempertahankannya dalam waktu lama tanpa repot-repot memperbaruinya ke desain yang lebih modern. Akan tetapi, sistem transportasi dan teknologi yang digunakan di kota-kota itu hanya berada di bawah metal racek karena ekonomi ramuan yang sedang berkembang pesat. Felix menarik kepalanya ke belakang setelah dia menyadari lift hendak mencapai laut. Kota ini telah melampaui kota-kota terapung tersebut karena pangkalan lift ruang angkasa dibangun jauh di bawah air. Hanya dengan pangkalan seperti itu, lift ruang angkasa dapat bertahan dari bahaya lingkungan. Gedebuk. Setelah lift berhenti, sebuah pengumuman bergema di dalamnya, yang menyatakan bahwa pintu akan terbuka dalam beberapa detik dan semua orang harus keluar dengan tertib. Ketika selesai, gerbang terbuka perlahan sementara sabuk pengaman mereka dilepas sendiri. Jelas saja ada antrean panjang di stasiun darat bagi penumpang yang ingin meninggalkan planet ini. Ketika Felix sudah menjauhkan diri dari kerumunan, ia mulai melihat sekelilingnya, mencari pemandunya. Terminal stasiun itu gaduh dan padat, membuat prosesnya cukup sulit. Tepat saat Felix ingin mengirim pesan kepada murid Lady Spink, memberitahukannya tentang kedatangannya, ia merasakan ada seseorang tepat di belakangnya. Ketika dia berbalik, dia terkejut mendapati seorang penyihir cantik mengenakan jubah hitam dan topi runcing sedang menatapnya dengan acuh tak acuh. Dengan tinggi 1,75 meter dan kulit sawo matang, penyihir ini memiliki aura yang sangat duniawi. Dia memiliki mata biru yang penuh curiga yang tampak seperti sedang menghakimi Felix hanya dengan menatapnya. Namun matanya sangat serasi dengan rambutnya yang panjang dan berwarna biru kehijauan yang mencapai pinggangnya. Ketika Felix ingin menyapanya, ekor berbulu biru panjang muncul dari belakangnya dan mulai menilai Felix juga dari atas. Sama seperti ekor Madam Hala, ada juga mata biru raksasa menyerupai bunga yang tampak persis seperti mata penyihir cantik itu. Lady Spink melirik ke arah penyihir itu dan berkata dengan santai, "Itu Lara, salah satu murid-muridku." Sebelum Felix bisa bereaksi terhadap pernyataannya, Lara memberi isyarat dengan kepalanya agar Felix mengikutinya dan mulai berjalan melewati pejalan kaki yang sibuk. Tidak ingin kehilangan dia, Felix menyusul dan berjalan di sampingnya menuju tujuan yang tidak diketahui. Karena dia tidak terlihat seperti tipe orang yang banyak bicara, Felix pun tidak mau repot-repot memulai pembicaraan. Tak lama kemudian, mereka sampai di salah satu tempat parkir stasiun. Felix terkejut melihat betapa lancarnya perjalanan mereka karena dia mengerti bahwa dia seharusnya dibawa ke administrasi bea cukai planet tersebut. Kemudian, ia perlu diperiksa secara langsung dan juga untuk menandatangani kontrak wisata atau bisnis. Keduanya membatasi dan bersikap ketat terhadap penandatangan untuk menghindari menimbulkan masalah di ibu kota, seperti melarikan diri setelah visanya berakhir atau menyakiti penyihir dengan cara apapun yang mungkin. Namun, Felix telah keluar dari stasiun tanpa menandatangani apapun.
Felix tidak khawatir kereta itu tidak bisa terbang karena ia mengerti bahwa kuda-kuda itu lebih untuk penampilan sedangkan sistem terbang yang sebenarnya adalah sistem anti-gravitasi yang sama yang digunakan dalam hovercar. Oleh karena itu, dia merasa benar-benar nyaman di tempat duduknya meskipun masih ditatap oleh 3 mata biru. Alih-alih menghindari kontak mata dengannya, Felix terus menatap balik sambil tersenyum tipis, menganggukkan kepalanya ringan sebagai salam. Keheningan canggung ini berlangsung selama 1 atau 2 menit sebelum sang penyihir bertanya dengan tenang, "Siapa kamu?" "Nona, bagaimana bisa Anda menjemputku tanpa tahu apapun tentangku?" Felix menatapnya tanpa bisa berkata apa-apa. "Aku tahu namamu Felix Maxwell dan berita-berita terkini tentangmu di galaksimu." Penyihir itu mendekat dan bertanya lagi dengan mata menyipit, "Tapi siapa kamu? Apa maksudmu? Mengapa guruku begitu peduli padamu?" Sang penyihir memiringkan kepalanya dengan bingung dan berkata, "Aku ragu itu ada hubungannya dengan berita tentangmu." Sepertinya dia tidak tahu alasan aku ada di sini." Felix merenung, "Sebaiknya aku menggodanya sedikit." "Program siswa pindahan." Penyihir itu mengangkat alisnya dan berkata, "Aku tidak tahu kalau sekolah dasar kita punya program itu." "Sekolah dasar?" Felix tersenyum sambil menggelengkan kepalanya. "Aku pindah ke akademi kerajaan." Saat kata-katanya bergema di kereta, semua mata penyihir terbelalak karena bingung pada awalnya lalu geli. Senyum tipis akhirnya merekah di wajahnya, membuat Felix mendesah putus asa melihat betapa cantiknya dia dengan ekspresi seperti itu. "Bagaimana aku bisa bertahan hidup di akademi jika setiap penyihir lebih cantik dari yang sebelumnya? Ini akan menjadi 3 tahun yang sulit untuk dijalani." "Lelucon yang bagus," kata penyihir itu sambil tersenyum lembut. "Tapi aku tidak bercanda," Felix menegaskan dengan nada jujur. "Ya, benar. Tidak, aku tidak. Kamu bisa membuangnya sekarang." Melihat bahwa dia tidak mau mengalah pada leluconnya, sang penyihir tidak ingin meneruskan pertengkaran dengannya karena mereka akan segera tiba di tempat tujuan. Oleh karena itu, dia mengakhiri topik tersebut dengan permintaan mengejek yang sederhana. "Kalau begitu, mari kita bertemu di akademi." "Tentu saja." Felix mengulurkan tangannya ke depan dan berkata dengan santai, "Mari kita tukar kartu identitas kita." Penyihir itu melirik ekspresi jujurnya lalu ke pergelangan tangannya yang terentang. Dia melakukannya beberapa kali hingga dia tertawa kecil dan menyentuh gelang up-nya. "Namaku Lara," kata penyihir itu dengan senyum menawan, "komitmenmu terhadap sebuah lelucon sungguh menakjubkan." "Terima kasih." Felix mengangkat bahu, tidak ingin memulai topik yang sama. Dia sudah mendapatkan infonya dan itu merupakan kemenangan baginya karena dia membutuhkan seseorang di kampus untuk mengenalkannya pada bagaimana segala sesuatunya dijalankan. "Ikut aku, kita sudah agak terlambat." Lara membuka pintu kereta dan keluar terlebih dahulu. Felix melompat ke jalan yang seluruhnya ditaburi balok-balok berbentuk bintang. Ketika Lara berjalan ke gerbang yang dijaga ketat dari sebuah kastil abu-abu yang menjulang tinggi dan tampak seperti diambil langsung dari buku fantasi, Felix memeriksa kota yang tertinggal. Ternyata, kastil itu dibangun di titik tertinggi kota, membuat Felix merasa seperti sedang berdiri di atas gunung. 9 menara bundar ramping mengelilingi kastil. Tingginya 2 kali lipat tinggi dinding dan dihubungkan oleh dinding bawah yang sempit terbuat dari batu abu-abu gelap. Jendela-jendela bergaya tersebar tipis di sekeliling dinding dalam simetri yang tampaknya sempurna. Taman-taman yang terawat baik dengan bunga-bunga harum, pohon-pohon yang indah, dan banyak semak menghiasi bagian luar kastil. Kastil ini jelas telah teruji oleh waktu dan para penghuninya bertekad untuk memastikan kastil ini tetap seperti itu untuk masa yang akan datang. "Ini adalah kastil yang bagus," puji Felix tulus. Berdasarkan beberapa informasi yang Felix kumpulkan tentang para penyihir, ia memahami bahwa kastil seperti itu hanya diberikan kepada ramuan bijak yang dapat meramu ramuan tingkat 5. "Tetua, apakah Anda ada di istana?" Felix bertanya sambil memasuki gerbang mengejar Lara. "Tidak, tiruanku ada di sini." Lady Spink berkata dengan santai sambil masih membaca buku yang sama. "Jadi begitu." Felix sudah menduga bahwa dia akan bertemu dengan klon Lady Spink karena sejujurnya tidak ada gunanya baginya untuk bertemu dengannya dengan tubuh aslinya. Kemampuan menyalinnya yang sempurna mencapai titik ketika Felix bahkan tidak menyadari bahwa ia sedang berhadapan dengan sebuah klon. Setelah berjalan melalui koridor panjang kastil yang memiliki banyak lukisan artistik tergantung di dindingnya, Lara dan Felix akhirnya mencapai gerbang merah yang tidak dijaga. Lara melangkah maju dan mengetuk gerbang 2 kali sebelum mendorongnya perlahan.
Dia menjulurkan ekornya lebih dulu dan berkata dari balik pintu, "Saya sudah membawanya, Guru." "Datang." Lara membuka gerbang lebar-lebar setelah mendengar suara tenang gurunya. Saat gerbang terbuka, Felix mengangkat sebelah alisnya karena terkejut setelah melihat dua penyihir dewasa yang cantik, sedang minum teh di meja kecil yang seharusnya hanya menampung 4 orang. "Lara, kau boleh pergi sekarang." Penyihir cantik di sebelah kiri tersenyum tipis sambil memberi isyarat dengan tangannya agar Felix duduk bersama mereka. "Pencuri kecil, jangan berdiri di sana." Ketika menatap mata emasnya dan cara dia membawa dirinya, Felix langsung menyadari bahwa Lady Spink adalah orang yang berbicara kepadanya. Tapi dia penyihir, setidaknya dia tampak 100% seperti penyihir. "Aku akan pergi." Lara menundukkan kepalanya kepada kedua penyihir itu dan melirik Felix sekali lagi sebelum menutup pintu di belakangnya. "Pencuri, apakah dia dikirim ke sini untuk dihukum karena mencuri sesuatu yang penting bagi guru dan temannya?" Lara merenung sambil berjalan pergi, "Temui aku di akademi." Seperti yang diduga, dia penuh omong kosong. Setelah Lara keluar dari istana, percakapan yang terjadi di dalam ruangan benar-benar berbeda dari harapannya. "Sebelum aku membawamu ke laboratorium, izinkan aku memperkenalkanmu kepada penasihat ratu dan juga salah satu muridku." Lady Spink mengulurkan telapak tangannya ke penyihir dewasa cantik lainnya dan berkata, "Ini Dalilia. Jika kamu memerlukan sesuatu di luar istana atau mengalami masalah, kirimkan saja pesan kepadanya dan dia akan memperbaikinya untukmu." Felix menundukkan kepalanya dengan hormat dan memperkenalkan dirinya, "Saya Felix Maxwell, saya merasa terhormat berada di bawah asuhan Anda." "Senang bertemu denganmu." Dalilia tersenyum lembut sambil menganggukkan kepalanya pelan menanggapi sapaan itu. Ketika Felix mengangkat kepalanya dan memfokuskan pandangannya pada wajahnya, dia menyadari bahwa dia pastilah salah satu penyihir tertua di kekaisaran karena ada beberapa kerutan di dekat matanya. Dia paham bahwa jika penyihir memiliki kerutan, itu hanya berarti umur panjang mereka telah berakhir dan tidak ada cara lain untuk meningkatkannya secara artifisial dengan ramuan atau bahan lainnya. Dia tidak tahu usia pastinya, tetapi dia meyakini dia telah hidup setidaknya selama 200.000 tahun sekarang. Itu karena usia rata-rata penyihir adalah 60.000 tahun tanpa makan atau minum apapun. Baginya di usia ini sementara juga memiliki posisi penasihat ratu di kekaisaran, Felix tahu bahwa dia adalah seorang titan berwibawa yang bahkan tidak akan repot-repot melirik Zosia atau ketua Maganda. "Tetua, apakah dia tahu tentang kamu sebagai anak sulung atau tentang hubungan kita?" Felix bertanya melalui telepati, "Aku tidak ingin mengatakan sesuatu yang seharusnya tidak dikatakan." "Jangan ganggu dirimu dengan masalah seperti itu." Lady Spink menjawab dengan tenang, dia tahu apa yang perlu dia ketahui. "Aku tahu kau punya banyak pertanyaan, tapi simpan saja untuk dirimu sendiri." Lady Spink menyesap tehnya sedikit sambil berdiri, "Ikut aku ke lab. Kita akan terlambat." Felix berdiri di belakangnya tetapi Dalilia tetap duduk di tempatnya sambil menatap Felix dengan mata hijau ekor raksasanya yang mempunyai pupil berbentuk X. Felix merasakan bulu kuduknya merinding, membuatnya percaya bahwa setiap inci tubuhnya sedang diperiksa oleh matanya. Sedetik kemudian, perasaan itu menghilang secepat datangnya. Felix tidak menoleh, tetapi terus mengikuti Lady Spink. Setelah mereka menghilang dari pandangan Dalilia, dia menyipitkan matanya dengan ekspresi tegas, dia benar-benar telah mendapatkan mata tuan. Seorang manusia yang menerima hadiah seperti itu adalah penghujatan dalam banyak hal. Dia menuangkan teh hitam ke dalam cangkirnya dan berharap, semoga saja dia mati dalam percobaan itu atau tuan cepat bosan padanya. Sayangnya bagi tetua Dalilia, dia hanya bisa menyimpan pikiran-pikiran jahat itu untuk dirinya sendiri karena dia tahu bahwa tidaklah mungkin untuk menyakiti Felix sementara Lady Spink tertarik padanya. Lady Spink tidak terprovokasi sedikit pun. Sebagai muridnya yang tertua saat ini, tidak ada seorang pun yang lebih paham tentang masalah ini selain dia. Sementara itu, Lady Spink dan Felix berjalan menuruni tangga panjang yang terang menuju ke bawah tanah. Dalam perjalanan mereka ke sini, Felix bertemu dengan banyak pelayan dan penjaga yang terlihat agak kusam dan tak bernyawa seperti robot. Ketika dia bertanya kepada Lady Spink mengenai hal itu, dia menjawab bahwa setiap pelayan di istana terbuat dari pasir dan ditanamkan informasi yang dapat membantu mereka melaksanakan tugasnya secara efektif. Persis seperti apa yang dia lakukan kepada para penjaga.
Satu-satunya perbedaannya adalah sebagian dari mereka telah menerima informasi untuk menjadi koki sementara sebagian lainnya menerima informasi yang memungkinkan mereka berkebun seperti profesional. Semuanya diciptakan secara realistis dengan kemampuan yang disebut Scene Creation Asterisk, membuat Felix merasa sedikit sedih karena dia belum membukanya. Bukan itu yang penting sekarang, karena Felix akan segera mengganti garis keturunan Lady Sphinx dengan Thor, dan dia akan kehilangan semua kemampuan pasirnya. Lagi pula, dia sudah memutuskan untuk mengukir mata kebenaran Asterisk. Itu adalah pilihan yang tidak perlu dipikirkan lagi. Saat ini, mereka sudah berjalan turun selama lebih dari 2 menit, namun belum ada tanda-tanda mencapai dasar. Felix tidak mengeluh karena dia punya cukup waktu untuk mendapatkan jawaban atas beberapa pertanyaannya. Tidak dan tidak, jawab Lady Sphinx terus terang tanpa repot-repot memberinya penjelasan. Sebelum Felix bisa beralih ke pertanyaan lain, Lady Sphinx mengangkat tangannya sambil berhenti di tengah tangga. Felix juga berhenti dan mengintip dengan penglihatan inframerahnya ke dinding batu kelabu, ingin melihat apakah ada semacam pintu tersembunyi. Sayang sekali, dia tidak menemukan apapun. Ketika dia melihat Lady Sphinx mengeluarkan gulungan usang berisi tulisan aneh di atasnya, dia kembali memusatkan perhatiannya pada Lady Sphinx. Lady Sphinx mendekatkan gulungan itu ke wajahnya dan mulai membacanya dengan lembut. 2 detik kemudian, dia menutup gulungan itu dan menunggu dalam diam. Felix melakukan hal yang sama. Suara mendesing. Sesaat kemudian angin sepoi-sepoi bertiup dari depan mereka. Namun, ini bukanlah bagian yang paling aneh, melainkan munculnya sebuah pintu hitam pekat tanpa pegangan. Lady Sphinx tidak bosan menghibur kebingungan Felix saat ia hanya meletakkan tangannya di tengah pintu dan mendorongnya pelan. Pintunya mengeluarkan suara berderit karena terus terbuka perlahan dengan sendirinya. Saat pintu itu terbuka lebar, cahaya terang keluar dari sisi lainnya, membuat Felix menyipitkan matanya sedikit. Namun tak lama kemudian, mata mereka terbelalak melihat sebuah pemandangan yang tak terbayangkan oleh siapapun. Bahkan Asna dan J.R. Mungander sedikit terkejut karenanya. Siapa yang bisa menyalahkan mereka? Pintu itu mengarah ke sebuah piramida emas raksasa yang dibangun di atas tanah terapung di antah-berantah. Tidak ada langit, tidak ada bintang, tidak ada bulan, hanya kegelapan murni yang menyerahkan piramida yang bersinar itu. Ya, Lady Sphinx berkata dengan santai, ini salah satu yang kukendalikan. Sempurna untuk laboratoriumku karena terpisah dari, ya, semuanya. Ini pertama kalinya aku mendengar atau melihat sesuatu seperti ini. Felix bertanya dengan nada khawatir, apakah ada oksigen di dalamnya? Kelihatannya lebih suram daripada luar angkasa. Tentu saja, aku telah membuat lingkungan yang layak huni bagi semua ras. Lady Sphinx melirik sekilas yang ditujukan untuk orang-orang bodoh dan berkata, bagaimana aku bisa melakukan eksperimen pada mereka jika mereka tidak bisa bernapas? Kedengarannya menjanjikan, kata Felix sambil tertawa hampa. Ayo pergi. Karena tidak ingin meneruskan obrolan, Lady Sphinx memimpin jalan dengan kecepatan normal. Sementara itu, Felix melangkahkan kakinya ke dalam kolam, merasakan tanah terlebih dahulu. Ia tampak seperti seseorang yang merasakan dinginnya air kolam. Cepatlah, seru Lady Sphinx dari jauh. Mendengar itu, Felix menarik napas dalam-dalam dan melompat melewati pintu. Begitu dia melakukannya, pintu itu tertutup rapat dan menghilang, membuat Felix menelan ludah. Ratu, bisakah kau memberitahuku koordinat tempatku berada? Felix bertanya sambil berjalan dengan ekspresi khawatir ke arah piramida. Sayang, tak seorang pun menjawabnya. Ketika dia menelepon untuk keempat kalinya, Lady Sphinx memberitahunya, jangan repot-repot meneleponnya. Koneksimu dengannya telah terputus saat kau memasuki dimensi ini. Sungguh, Felix menyadari bahwa sinyal di gelangnya yang selalu memiliki 5 garis telah berubah menjadi tanda X yang tidak pernah dilihatnya sebelumnya selama bertahun-tahun ia memiliki gelang up. Felix telah melakukan banyak petualangan di kehidupan sebelumnya, menjelajahi bagian-bagian alam semesta bersama teman-teman satu klannya. Namun, sinyalnya tidak pernah terputus satu baris pun. Tunggu, bukankah ini berarti aku tidak bisa tinggal di sini lebih dari 2 jam? Felix berkata keras sambil berlari ke arah Lady Sphinx. Ketika dia sampai di sisinya, dia melanjutkan, memutus hubungan dengan Ratu sama saja dengan melepas gelangku. Jika aku tidak terhubung dalam 2 jam, Ratu akan menganggapku mencoba melarikan diri dari ikatan kontrakku. Terutama yang menyangkut dirinya sebagai algojo. Felix tahu bahwa ia harus menghindari hal ini dengan segala cara jika ia tidak ingin gugus tugas aliansi,
yang merupakan spesialis dalam masalah ini, memburunya. Mereka tidak dibuat dari manusia, tetapi dari berbagai ras yang terlahir untuk menemukan dan melenyapkan target mereka secepat mungkin. Tenang saja, Lady Spink melambaikan tangannya dengan santai dan berkata, aku hanya butuh waktu 1 jam denganmu untuk menjalankan beberapa tes dan membuat salinan tubuhmu yang sempurna. Setelah itu, kau bebas pergi dan menikmati masa tinggalmu di akademi. Begitu, tunggu apa? Felix terkejut dengan rencananya karena ia selalu menduga bahwa ia akan menghabiskan berhari-hari terikat pada ranjang logam dingin sementara Lady Spink bereksperimen pada tubuhnya yang mati rasa. Jangan aneh-aneh. Lady Spink memutar matanya ke arahnya setelah membaca pikirannya dan berkata, aku hanya butuh salinan dirimu yang sempurna untuk menjalankan simulasi pertama. Saat aku menciptakan metode yang masuk akal untuk memungkinkan berbagai manipulasi elemen, aku akan menggunakannya pada tubuh aslimu. Bersyukur, Felix bahkan tidak dapat mengungkapkan betapa senangnya dia mendengar hal itu. Sepanjang perjalanan, imajinasinya liar membayangkan dirinya disiksa dan rasa sakitnya tak tertahankan. Namun, sepertinya dia terlalu banyak berpikir. Oh, kau pasti akan merasakan sakit. Lady Spink tersenyum hangat sambil membuka gerbang emas piramida, itu tidak akan membunuhmu. Setelah berkata demikian, Dewi Spink pun memasuki piramida, meninggalkan Felix yang tertegun. Namun dia segera keluar dari sana setelah mendengar suara langkah kaki Lady Spink yang bergema saat dia berjalan makin dalam di koridor panjang dan gelap. Tunggu aku, khawatir piramida itu mungkin penuh jebakan seperti bangunan kuno. Felix menguatkan hatinya dan berlari mengejarnya. Ketika dia sampai di sampingnya, dia telah memasuki sebuah ruangan terang dan lebar yang tampak seperti laboratorium ilmuwan gila. Di sisi-sisinya, ada tangki kaca berbentuk silinder yang diisi dengan materi biru tebal atau materi gelap. Di dalamnya, ada banyak makhluk aneh yang tampaknya masih hidup. Ada juga 3 meja metalik perak bersih yang diambil oleh vampir, makhluk mirip panda, dan manusia. Mereka semua terikat dan memiliki memar hitam di sekujur tubuh, membuat Felix merinding. Akan tetapi, rasa takutnya sirna begitu saja karena Lady Spink menjentikkan jarinya, sehingga mereka semua berubah menjadi tumpukan pasir. Cepatlah dan berbaringlah di satu meja. Lady Spink menjentikkan jarinya dan seluruh penampilannya berubah menjadi versi kucing berbulu humanoid aslinya tetapi tanpa sayap. Dia mengenakan jubah putih dan kacamata, membuat Felix merasa seperti berada di tangan seorang dokter. Dia jujur saja tidak tahu mengapa dia memakai kacamata padahal penglihatannya mungkin yang terbaik di seluruh alam semesta. Namun melihat betapa tidak sabarnya dia, Felix tidak mengganggunya dengan hal ini dan bertanya, "Ahem, haruskah aku melepas pakaianku?" "Ya," jawab Lady Spink terus terang sementara tatapan matanya berubah. Ada pupil segitiga merah lain di atas pupil segitiga emas, yang menandai penggunaan kelas 2. Penglihatan kuantum. Tanpa rasa malu sedikit pun, Felix telanjang dalam 2 detik, hanya mengenakan celana dalamnya. Kemudian, ia berbaring di permukaan meja yang dingin dalam posisi tegak. Lady Spink mendekati Felix dan tidak melakukan apapun selain menatapnya dari dekat. Ia mulai dari kepala dan berakhir saat mencapai kakinya. Baiklah, semuanya sudah selesai. Lady Spink melepas kacamatanya dan berkata, aku sudah menyalin semua tentangmu hingga ke atom terakhir. Felix jadi penasaran saat mendengarnya. Sebelum dia sempat bertanya, Lady Spink mengulurkan telapak tangannya ke meja lain dan versi Felix yang lain telah tercipta. Kemiripan antara keduanya sungguh sempurna. Penatua, apakah salinan milikku memiliki toleransi rasa sakit yang sama seperti milikku? Felix bertanya sambil duduk di meja. Felix meragukan hal itu akan mungkin karena toleransi terhadap rasa sakit dan sebagainya lebih tergantung pada mentalitas. Saya tidak peduli dengan toleransi rasa sakit. Lady Spink menjelaskan, simulasi dan eksperimen pertama selalu mematikan. Bahkan jika Anda memiliki toleransi rasa sakit 10 kali lipat, Anda tetap akan mati karena syok. Felix tidak ingin membayangkannya atau berdebat dengannya tentang keabsahannya. Namun, ia tetap harus mengajukan pertanyaan yang selalu mengganggunya. Penatua, tidakkah menurutmu eksperimen di UVR 100 kali lebih efisien? Bahkan jika kau bereksperimen padaku di sana, aku tidak akan mati dan kau akan mendapatkan hasil yang lebih jelas. Felix tahu bahwa sebagian besar laboratorium dibangun di UVR karena puluhan manfaat yang tidak akan pernah bisa diberikan oleh kenyataan. Menyebutkan beberapa di antaranya, bahan yang tak terbatas, lingkungan yang dapat dikontrol, bebas kuman,
indera yang dapat dikontrol. DLL. Jika ada kekurangan yang perlu disebutkan, itu adalah perlunya peneliti memiliki materi tersebut dalam kehidupan nyata dan memindainya. Baru setelah itu, sang ratu dapat membuat ulang salinannya yang sempurna dan membiarkan mereka bereksperimen. Namun di mata Felix, itu bukan masalah bagi Lady Spink. Jadi, dia cukup bingung dengan kejenakaannya. Dia benar-benar mulai percaya bahwa dia mungkin kuno dan semua ini hanya masalah preferensi. Mendengar pikirannya, Lady Spink menggelengkan kepalanya. Kau tidak tahu apa-apa, nak. Apa maksudmu tetua? Felix mengernyitkan alisnya sambil menatapnya. Sial, aku jadi makin penasaran sekarang. Felix memakai celananya dengan ekspresi kesal, apa dia tidak percaya pada privasi UVR atau semacamnya. Sebelum Felix dapat menyelami tebakan lainnya, pandangannya terpaku pada 6 ramuan yang diarahkan ke sampingnya. Masing-masing tampak lebih unik dan memukau dibanding yang lain. Felix langsung bersemangat karena tahu bahwa itulah ramuan yang dijanjikan. Ini ramuan petir. Lady Spink memegang botol kaca berbentuk bola yang berisi cairan keputihan keruh yang berubah menjadi hitam dari waktu ke waktu. Kamu bisa minum ini sekarang karena efeknya hampir seketika tanpa masalah apapun. Lady Spink melemparkan botol itu ke pangkuannya, membuat Felix menangkapnya dengan gugup, hampir menjatuhkannya dalam prosesnya. Ramuan ini harganya setidaknya 45 miliar SC. Itu pun jika dijual dalam jumlah besar di pasaran. Aku akan minum ramuan senilai 45 miliar SC. Felix membuka tutup botol perlahan-lahan dan mendekatkan hidungnya ke lubang botol, ingin mencium aromanya. Aduh, baunya sangat menjijikkan, dia muntah sedikit di mulutnya. Dia segera menutup-tutupnya dengan kuat dan menjauhkannya dari wajahnya. Melihat reaksinya, Lady Spink mengernyitkan alisnya dan berkata, lebih baik kau tidak muntah saat meminumnya. Aku tidak akan membuat ramuan lagi. Bukan tugasnya untuk mengendalikan refleks muntahnya setelah diserang. Aku bisa melakukannya. Felix membuka tutup botol itu dan berpikir, aku hanya perlu meminumnya dalam 1 tegukan cepat. Setelah menarik napas dalam-dalam, Felix memejamkan matanya rapat-rapat dan benar-benar menelan materi keruh itu sekaligus. Saat refleks muntahnya aktif, Felix menutup mulutnya dengan tangannya sementara matanya melotot keluar dari rongganya, hampir mengeluarkan air mata sedikit. Jangan berani-berani muntah di laboratoriumku. Lady Spink memperingatkannya dengan tegas. Mata Felix sedikit berkaca-kaca dan merah namun ia tetap menelan semua yang ada di mulutnya, membuat Asna memutuskan hubungan mereka karena pemandangan itu terlalu menjijikkan bahkan untuknya. Batuk, batuk. Akhirnya, Felix terbatuk-batuk, tetapi untungnya semuanya sudah habis. Seperti yang dikatakan Lady Spink, dia tidak merasakan apapun setelahnya. Kalau saja rasa menjijikkan itu tidak melekat, dia pasti akan ragu kalau dia telah meminum ramuan itu. Terima kasih, tetua. Felix menunjukkan rasa terima kasihnya dengan menundukkan kepalanya dengan hormat. Lady Spink melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh dan berkata, 5 ramuan lainnya memerlukan urutan minum yang matang. Lady Spink mengambil botol berbentuk persegi dan berkata, ini adalah ramuan peningkat neuron. Ramuan ini akan membantu Anda meningkatkan neuron, sehingga transmisi informasi ke sel saraf lain, otot, atau sel kelenjar menjadi jauh lebih cepat daripada otak pada umumnya. Felix cukup terkejut mendengarnya karena dia tahu bahwa ramuan ini tidak hanya akan membuatnya lebih pintar dan lebih cepat bertindak tetapi benar-benar lebih cepat bertindak. Itu karena hal itu akan memengaruhi refleks dan kecepatan reaksinya, sehingga membuat indera pertarungannya menjadi lebih baik. Berapa harga ramuan ini? Tanya Felix dengan mata berbinar-binar. Kau terlalu miskin untuk tahu. Lady Spink menghentikan kegembiraannya saat itu juga dan melanjutkan dengan ramuan berikutnya. Ini adalah ramuan memori fotografis yang terkenal itu. Kau sudah tahu apa fungsinya. Aku ingin kau meminumnya sehari setelah kau meminum ramuan neuron Enamchen. Felix dengan hati-hati mencatat kejadian itu karena sepertinya hasilnya tidak akan baik baginya jika dia mengabaikannya. Oleh karena itu, ketika Lady Spink menyebutkan botol-botol yang tersisa, seluruh urutannya telah dihafal. Dia menatapnya dengan pandangan memperingatkan, jangan sampai kehilangannya kalau kamu tidak ingin kehilangan anggota tubuhmu. Felix menganggukkan kepalanya sambil memancarkan semua yang ada di kartu spasialnya selain gulungan itu. Dia membukanya dan memiringkan kepalanya dengan bingung setelah melihat tulisan yang tampak aneh itu. Jadi, bagaimana cara menggunakannya? Tanya Felix. Jangan khawatir,
Aku akan membacakannya untukmu saat kau mencoba mencapai titik gerbang spasial. Kata Lady Spink. Mengetahui apa yang dimaksudnya, Felix menganggukkan kepalanya dan tersenyum pada gulungan itu. Kemudian, ia bertanya dengan sopan, kamar apa yang harus saya tempati di kastil? Kau bisa menghabiskan 1 atau 2 hari di sini sampai kau selesai meminum semua ramuan dan memasuki tahap kedua penggantian. Lady Spink berkata, tapi setelah itu, Dahlia akan membawamu ke akademi tempatmu akan tinggal. Felix mengangkat sebelah alisnya dan bertanya, apakah kamu tidak ingin aku tetap di dekatmu jika sesuatu terjadi dalam eksperimenmu? Jangan bodoh, kata Lady Spink, butuh waktu berbulan-bulan sampai aku berhasil menciptakan jalan yang masuk akal untuk membuat tubuhmu menjadi tempat manipulasi unsur lainnya. Itulah tujuan akhirnya, bukan membuat tubuhmu lebih kuat. Itu bisa dilakukan kapan saja aku mau dengan ratusan metode. Jadi begitu, dia tidak akan berhenti sampai dia mewujudkannya. Sekarang biarkan aku bekerja dengan tenang. Lady Spink mengusirnya sambil berjalan menuju salinan dirinya yang telanjang dan sempurna. Ketika melihat bahwa dia telah menanggalkan pakaian dalam salinan dirinya sambil memegang pisau bedah di tangannya, Felix segera berlari keluar ruangan sambil memegang erat-erat selangkangannya. Dia tidak punya ide apapun yang akan dilakukannya pada Felix kecil salinan dirinya dan dia tidak berniat tinggal untuk mencari tahu. Bertahanlah F1, raih kemenangan untuk tim. Felix yang ketakutan berteriak-teriak mendukung salinannya sambil berlari keluar piramida, menuju ke titik pintu. Mendengar itu, Lady Spink tertawa kecil sambil mulai mengerjakan salinannya dengan memotong sepotong kulit dari pinggang. Kemudian, ia menempelkannya pada sepotong kaca dan mulai mengamatinya secara dekat, memeriksa gen-gennya. Gen saya mendominasi gennya secara luas karena sistem garis keturunan ini. Lady Spink bergumam, manusia benar-benar terlalu bergantung pada kekuatan pinjaman. Namun sistem ini sempurna untuk pencuri kecil karena keberuntungannya. Oleh karena itu, sistem ini harus tetap ada apapun yang terjadi. Mari kita lihat sistem kultivasi apa yang bisa menyatu dengan baik dengan tubuhnya. Lady Spink menunjukkan senyum tulus dan menjentikkan jarinya, menciptakan 2 salinan lagi dari ras yang berbeda. Satu tubuh milik vampir dan satu lagi milik manusia serigala. Mari kita mulai dengan keduanya. 10 menit kemudian, Felix dibawa ke sebuah kamar di puncak salah satu menara kastil oleh seorang pelayan. Kamar itu bukan kamar terbaik di dunia, tetapi kamar itu menyediakan semua yang ia butuhkan. Begitu merasa nyaman, ia menanggalkan pakaiannya dan duduk di lantai kayu yang dingin. Ia mengarahkan botol Thor yang berisi 51% esensinya yang terkumpul dan meletakkannya di sebelahnya. Dia kemudian memancarkan sisa materi integrasi dan mulai berlatih latihan pernapasan untuk menghilangkan semua ketegangan dan kegugupannya. Dia telah memutuskan untuk berintegrasi terlebih dahulu lalu meminum ramuan peningkat kemampuan otak tersebut karena dia khawatir ramuan tersebut akan memberi efek negatif pada integrasinya. Lagi pula, ia mungkin memerlukan waktu untuk beradaptasi dengan peningkatan otaknya dan itu akan membuatnya menunda integrasinya selama 1 atau 2 minggu demi alasan keamanan. Oleh karena itu, jauh lebih baik menyelesaikannya terlebih dahulu. Kamu mau berapa? Tanya Asna malas. Kali ini 11%. Felix menjawab sambil mengambil jumlah yang sama persis dengan jarumnya. Sebelumnya, ketika ia mengganti garis keturunan J. Ermumander dengan Lady Spink, ia telah menggunakan 10% karena itu adalah batasnya. 10% itu memberinya 3 mutasi, rambut, mata, dan ekor. Sekarang, ia ingin meningkatkannya sebesar 1% karena ia yakin bahwa ia dapat melakukannya dan juga memiliki peluang lebih baik untuk mendapatkan mutasi bermanfaat lainnya. Sama seperti pertama kali, semua mutasi Spink-nya akan diganti. Termasuk ekornya. Felix memandanginya sambil berayun ke kiri dan ke kanan dengan riang, membelainya lembut dan berkata, aku akan merindukanmu. Tidak bisakah aku punya waktu sebentar dengan ekorku? Felix menggerutu sambil mendekatkan jarum suntik ke jantungnya. Setelah menarik napas dalam-dalam lagi, Felix mengeluarkan sabuk kulit dan menempelkannya di antara giginya. Kemudian, ia menyuntikkan semuanya sekaligus dan mengikutinya dengan meminum ramuan lain untuk integrasi. Asna, J. Ermumander, dan bahkan Lady Spink, semuanya terfokus pada Felix, yang menunggu dengan sabar hingga rasa sakitnya muncul. Semenit kemudian, jantung Felix berdebar kencang sekali sebelum penderitaan yang tak terbayangkan terjadi sekaligus, menyerang seluruh keberadaan Felix.
Namun, hanya suara-suara teredam yang keluar dari bibirnya yang terkatup rapat, membuat Asna melemparkan setumpuk popcorn ke depannya sambil mencemoohnya. Felix tidak memikirkan apapun kecuali rasa sakit luar biasa yang membuatnya ingin menggali kulitnya sendiri dan menghancurkan seluruh sistem sarafnya. Namun, tidak peduli seberapa sulitnya atau seberapa merahnya matanya, Felix berhasil bertahan selama keseluruhan durasi, bertahan selama 15 menit penuh tanpa memerlukan bantuan Asna agar tidak pingsan. Berbeda dengan yang pertama kali, seluruh tubuh Felix berlumuran darah, sehingga mustahil untuk melihat mutasi apa yang diterimanya. Satu-satunya hal yang terlihat adalah hilangnya ekornya. Felix telah terbaring di kolam berdarah ini selama lebih dari 2 jam hingga Lady Sphinx memutuskan untuk bersikap baik dan mengirim beberapa pelayan untuk menjaganya. Mereka mengangkatnya dan memaksanya minum beberapa ramuan peremajaan tingkat lanjut hingga tubuhnya tidak lagi lemah dan terluka parah. Kemudian, mereka membawanya ke kamar mandi dan membersihkannya secara menyeluruh. Setelah itu, mereka meninggalkannya berbaring di bak air panas dengan kepala di luar air. Beberapa menit kemudian, kelopak mata Felix mulai sedikit bergetar. Putri tidur akhirnya bangun. Asna terkikik sambil duduk bersama Lady Sphinx dan J. Ermengander. Mereka berdua tertawa mendengar hal itu. Putri tidur. Felix bergumam sambil mengusap kelopak matanya. Sudah berapa lama aku tertidur? Bagaimana aku bisa masuk ke bak mandi air panas? Mendengar hal itu, Felix berterima kasih kepada Lady Sphinx atas bantuannya karena dia mengerti bahwa semua pelayan lebih seperti robot yang dikendalikan olehnya. Kemudian, ia berdiri dari bak mandi air panas, merasa lebih segar dari sebelumnya. Namun, ketika ia mencoba meregangkan lengannya, ia malah menghadap cermin besar yang diletakkan di depan bak mandi. Saat pertama kali melihat penampilan barunya, dia mengerti lelucon Asna. Ternyata, rambutnya telah berubah menjadi 2 bagian. Separuh bagian kanannya tampak putih seperti krim, sementara separuh bagian kirinya gelap gulita. Rambutnya panjang, halus, dan basah. Kalau dia potong rambut model Piggy, dia akan benar-benar mirip putri. Adapun wajahnya, wajahnya tetap sama karena matanya tidak bermutasi kali ini. Namun, dia menyadari bahwa pupilnya telah berubah menjadi putih, bukan emas. Tetapi Felix mengabaikan semua hal lainnya saat dia memfokuskan perhatiannya pada kulit pucatnya, dia menyadari ada lubang-lubang kecil di kulitnya. Hal ini membuatnya sedikit takut karena pori-porinya muncul saat ia baru saja membesar. Merasa kesal, Felix melompat keluar dari bak air panas dan menyeret rambut panjangnya ke cermin bersamanya. Ketika dia melihat pantulan dirinya dari dekat dan menyentuh lubang tersebut, detak jantungnya mulai berdebar kencang karena gelisah, apa-apaan mutasi ini? Felix entah bagaimana bisa memahami skema warna rambut itu karena J. Ermengander telah menunjukkan kepadanya bagaimana Thor muncul dalam wujud humanoidnya sebelumnya, tetapi dia tidak pernah menduga akan mendapatkan mutasi ini sama sekali. Yang terburuk, bukan hanya wajahnya tapi seluruh tubuhnya dipenuhi lubang-lubang kecil itu. Tidak perlu panik, Sang J. Ermengander menghiburnya sambil terkekeh, kau beruntung karena memiliki sifat evolusioner spesies avion. Tidak, aku yakin kau mendapatkannya dengan lebih baik karena kau memperoleh sifat ini dari Thor sendiri dan bukan dari avion sembarangan. Mendengar itu, jantung Felix berdebar kencang karena dia mengerti bahwa J. Ermengander tidak akan memuji sifat evolusi kecuali jika benar-benar layak mendapatkan perhatiannya. Hal ini membuatnya penasaran dan gembira untuk mengetahui apa fungsinya. Dia tidak perlu bertanya karena Sang J. Ermengander memberitahunya, aku tidak tahu apakah kastil Sphinx menggunakan listrik atau bentuk energi lainnya, tetapi cobalah cari stop kontak di kamarmu dan sentuhlah. Felix mengangkat kepalanya dan menatap kristal cahaya di langit-langit. Kristal-kristal tersebut dapat memperoleh daya dari sinar matahari hanya selama 1 hari, tetapi bertahan paling tidak selama 1 bulan. Terserah, aku bisa mengujinya di pusat pengukuran. Kegembiraan Felix menurun sedikit tetapi dia tidak takut lagi dengan mutasi tersebut. Padahal, dia jelas tidak suka dengan munculnya lubang-lubang kecil itu, karena dia tahu siapapun yang bisa memperbesar kulitnya akan bisa melihatnya. Karena mereka adalah mutasi, saya dapat menyembunyikannya secara fisik dengan menutupnya atau melakukan sesuatu jika diadaptasi untuk menggunakannya. Dia beralasan, dia cukup yakin dengan kesimpulannya karena saat dia melihat Thor, dia tidak memiliki lubang tersebut. Sekarang setelah dia mengatasi mutasi yang tidak diketahui ini,
perhatian Felix kembali tertuju pada rambut panjangnya yang putih dan hitam. Karena basah, ia tidak tahu pasti apakah rambutnya bergelombang, keriting, mengembang, atau lurus. Ia tidak ingin mengetahuinya saat rambutnya panjangnya 3 meter. Oleh karena itu, ia segera mengeluarkan gunting dan memotong rambut dirinya sendiri dengan cepat. Ketika dia mengeringkannya, dia senang karena rambutnya tidak terlihat buruk sama sekali dengan potongan rambut pendek. Setelah mengaguminya beberapa detik, Felix mengalihkan fokusnya ke matanya yang belum bermutasi selain warna pupil yang serasi dengan rambutnya. Dia tersenyum senang mendengar berita itu meskipun tampaknya dia hanya menerima 2 mutasi kali ini dan salah satunya tidak berguna. Ini akan menyelamatkan saya dari rasa sakit akibat mendapatkan kembali mutasi selama proses ETSA. Felix tahu bahwa saat ia mengukir mata kebenaran di garis keturunan manusia 1% miliknya, mata mutasi baru itu akan digantikan lagi dengan mata Sphinx. Itu akan menyebabkan rasa sakit lagi tapi kali ini matanya akan tetap sakit secara permanen. Itulah salah satu alasan mengapa tak seorang pun repot-repot mengukir kemampuan sebelum tahap penggantian. Dimungkinkan untuk mendapatkan peningkatan ETSA sebelum benar-benar memutar ulang garis keturunan seseorang, tetapi itu adalah tindakan bodoh yang tidak direkomendasikan oleh siapapun. Lagi pula, bagaimana jika seseorang mewarisi kemampuan yang berhubungan dengan mata sebelum penggantian, yang menyebabkan mata tersebut terus bermutasi selamanya padahal mutasi mata berikutnya 10 kali lebih baik. Karena bersifat permanen, semua harapan untuk mendapatkan mutasi mata yang lebih baik hilang begitu saja. Dalam kasus Felix, The Truth Eyes sudah pasti merupakan salah satu mata terbaik di seluruh alam semesta. Itulah sebabnya Felix tak ragu menyampaikan permintaannya kepada Dewi Sphinx, "Tetua, bisakah kau membantuku mengukirnya? Lebih baik kau akui bahwa kau memilikinya." Lady Sphinx memperingatkannya dengan jarinya sebelum menjentikannya. "Sudah selesai," katanya. "Terima kasih banyak, Tetua." Felix yang gembira menyentuh matanya yang terasa perih sesaat sebelum kembali normal. Walaupun dia pernah melihatnya sebelumnya pada proses ETSA J.R. Mumander, dia masih terkesima dengan betapa cepatnya proses itu berlangsung. Kalau saja tidak karena perasaan kekuatan tambahan, peningkatan kapasitas energi, dan semua peningkatan ETSA itu, dia tidak akan percaya kalau semua ini terjadi. "Kita uji semuanya sekarang juga," kata Felix sambil keluar dari kamar mandinya. Ketika ia sampai di tempat tidur king size miliknya, ia berbaring di sana sambil hanya mengenakan celana pendek. Ia memejamkan mata dan masuk ke dalam game. Meskipun dia belum membuka kemampuan berbasis petir apapun, Felix masih ingin melihat seberapa kuat dia setelah tubuhnya menerima putaran peningkatan lainnya. Karena berasal dari primogenitor, dia belum yakin apakah akan sama seperti sebelumnya atau bertambah karena tubuhnya menjadi jauh lebih kuat dari sebelumnya. Setengah jam kemudian, Felix telah selesai menguji peningkatan ETSA. Ternyata tebakannya benar karena peningkatannya tidak sama seperti terakhir kali. Pertama, dia sekarang mampu melontarkan pukulan yang membawa 7.100 BF. Itu merupakan kenaikan sebesar 3.000 BF, tidak seperti terakhir kali ia hanya menerima kenaikan sebesar 2.000 BF. Mengenai pertahanan mental, dia mampu bertahan melawan kemampuan mental tahap keempat yang sudah mencapai puncaknya. Meskipun tahap kelima masih terlalu berat baginya. Terakhir, energinya dan kapasitasnya telah berlipat ganda lagi, yang memberikan Felix lebih banyak keleluasaan untuk menjadi lebih liar dalam konsumsi energinya. Semua peningkatan hebat itu membuat Felix percaya bahwa mungkin setelah setiap tahap, peningkatan tersebut akan terus berlipat ganda karena tubuhnya akan terus menjadi lebih kuat dan lebih kuat untuk mengatasinya. Ia berharap hal itu akan terjadi karena walaupun dengan peningkatan itu, ia masih belum yakin mengenai peluangnya untuk memenangi Universal Individual Supremacy Games. "Mari kita uji mutasi ini sekarang," kata Felix bersemangat sambil menyentuh lubang di telapak tangannya. Ia telah melakukan penelitian selama 5 menit tentang avion dan sifat evolusi ini. Berdasarkan info jaringan, lubang-lubang itu disebut peredam petir. Merekalah yang memungkinkan spesies avions hidup dalam badai petir tanpa sayap dan melahap awan. Ia berdiri di tengah ruangan yang telah dimodifikasi untuk uji fisik. Namun, ketika ia melirik langit-langit, ia mendapati awan gelap mulai muncul. Mereka sama sekali tidak merasa tenang karena kilatan petir dan suara gemuruh telah memenuhi seluruh ruangan. "Apakah kamu siap?" tanya Ai. "Ya, tunggu." Kegembiraan Felix sedikit mereda setelah mengingat bahwa dia tidak memiliki ketahanan terhadap petir. Dia mengerti bahwa tanpa itu,
dia mungkin akan langsung terbunuh oleh sambaran petir. Dia tidak yakin bahwa peredam petir tersebut akan melindunginya dari petir karena hal itu tidak disebutkan dalam jaringan. Ai, berikan aku kekebalan terhadap petir, pinta Felix. Dia tidak mau ambil risiko dengan sambaran petir. Dia lebih suka menguji ketahanan peredam petir pada stop kontak bertegangan rendah. Kau siap? Tanya Ai lagi. Felix menarik napas dalam-dalam dan mengangguk kecil. Felix tidak diberi waktu sepersekian detik pun untuk menyelesaikan anggukannya sebelum kilatan cahaya menyilaukan matanya sementara suara gemuruh guntur bergema di gendang telinganya. Sebelum dia menyadari apa yang terjadi, semuanya telah kembali normal, seperti dia tidak baru saja tersambar petir tebal yang dapat membunuh seekor gajah seketika. Astaga, tetapi muatan putih yang keluar dari tubuhnya berkata lain. Siapapun yang melihatnya akan berseru kaget karena Felix tidak lagi tampak seperti manusia tetapi lebih seperti obor yang menyala. Rambutnya yang putih dan hitam berantakan tak luput dari kekakuannya seperti duri-duri di kepalanya, sama seperti bulu tubuhnya yang lain. Puff, kamu kelihatan seperti tokoh kartun yang ketakutan. Asna tertawa terbahak-bahak saat melihat Felix. Setidaknya kau tidak memiliki janggut tebal dan rambut panjang seperti si idiot Thor. Sang J. Ermengander terkekeh, setiap kali dia menyelimuti dirinya dengan petir, dia berubah menjadi landak berduri. Lady Spink terkekeh pelan setelah teringat adegan tersebut. Sel-sel, menyadari bahwa intensitas petir tidak setajam saat ia tersambar, Felix berhenti memerhatikan penampilannya dan mendekatkan kedua telapak tangannya. Hasilnya adalah terciptanya badai muatan petir yang menghubungkan kedua telapak tangannya. Karena ia memiliki kekebalan terhadap petir, Felix hanya merasakan geli di telapak tangannya. Apa sekarang? Felix bertanya-tanya, bagaimana aku bisa mengendalikan atau menyalurkannya? Ah, bisakah aku mengendalikannya? Felix meragukan keabsahan hal itu karena Avion dikenal hanya menyerap petir untuk membuat mereka selalu terbang dengan kecepatan yang mengerikan. Akan tetapi, tidak disebutkan apapun tentang mereka yang menyalurkannya untuk menyerang atau membela diri. Kau benar, Sang J. Ermengander menyela, Avion tidak dapat mengendalikan sifat evolusinya, tetapi Thor mampu melakukannya. Ia mengubahnya menjadi senjata mematikan yang membuatnya menjadi salah satu primogenitor yang paling menyebalkan untuk dilawan. Setidaknya sebelum ia berhasil mencapai puncak tahap ketiga manipulasi unsur. Bagaimana bisa? Felix bertanya dengan ekspresi penasaran. Jika Rocky saja tidak bisa menangkapnya, bagaimana mungkin kita bisa? Ucap Sang J. Ermengander dengan nada putus asa, dia benar-benar menyebalkan untuk dilawan. Tampaknya J. Ermengander telah berjuang keras dalam pertempuran sebelumnya melawan Thor, tidak seperti pertempuran terakhir yang berakhir dengan kematian mereka berdua. Hal ini semakin menegaskan betapa sulitnya membunuh seorang primogenitor dan jika J. Ermengander dan Thor tidak memutuskan untuk bunuh diri dengan cara yang epik, pertempuran itu akan berakhir secara berbeda. Hehe, aku jadi nggak sabar untuk merepotkan orang lain juga. Felix nyengir lebar. Meski tampaknya sulit untuk berubah menjadi sambaran petir, dia tidak berencana untuk fokus pada itu untuk saat ini. Dia masih memerlukan langkah-langkah kecil untuk belajar cara menyalurkan, menyerap dan juga menampung. Itu adalah langkah yang paling penting karena jika dia tidak dapat menahan petir yang diserapnya, petir itu akan terus dilepaskan terus-menerus hingga habis. Sama seperti apa yang dialaminya sekarang, ketika muatannya sudah berkurang jumlahnya sementara rambutnya mulai kehilangan kekakuannya. Dari cerita J. Ermengander, Felix menyadari bahwa Thor mampu menahannya, tidak seperti Avions. Sesels. Beberapa detik kemudian, tubuh Felix telah kembali normal setelah semua petir yang diserap telah dihabiskan untuk hal yang sia-sia. Alih-alih mencoba lagi, Felix duduk di tanah dan mulai merenungkan metode untuk menahan petir. Dia mengerti bahwa selama dia tidak mempelajarinya, potensi sifat evolusinya akan sangat terkuras. Yah, kalau aku menganggap diriku sebagai sebuah botol, ini berarti lubang-lubang itu memungkinkan petir masuk dan keluar. Felix merenung, ini berarti, cara yang paling jelas untuk menahan petir adalah dengan menutup lubang-lubang itu segera setelah menyerapnya. Hal ini cukup menjadi masalah bagi Felix karena ketika ia memasuki ruang pengukuran, hal pertama yang ia lakukan adalah memerintahkan lubang-lubang itu untuk ditutup. Sayangnya, dia sama sekali tidak mendapat respons, seolah-olah dia sedang memerintahkan pori-porinya untuk menutup. Itu tentu saja mustahil untuk dikendalikan oleh kesadaran manusia. Tetapi karena Thor mampu melakukannya, ia tahu bahwa hal itu mungkin.
Lebih tua, tidak tahu. Cukup adil. Felix terbatuk dan kembali berpikir setelah upayanya meminta bantuan J. Ermungander gagal. Mungkin ini ada hubungannya dengan waktu. Kalau aku terus menggunakannya berulang-ulang, mungkin aku bisa menutupnya. Felix mengangkat bahu dan berdiri. Hanya ada satu cara untuk mengetahuinya. Ai, serang aku lagi. Retakan. Beberapa jam kemudian, Felix mengakhiri eksperimen mutasinya dengan semangat tinggi. Meskipun ia tidak berhasil menutupnya, ia belajar banyak tentang mutasinya. Pertama, energi petir tidak dapat diserap oleh sifat tersebut. Hanya petir dan listrik yang dapat diserap. Kedua, ada ambang batas berapa banyak petir yang dapat diserap Felix sekaligus. Jika dia melampauinya, tubuhnya akan meledak dari dalam. Pemandangannya tidak indah saat itu terjadi. Untuk menghindari hal itu terjadi dalam kehidupan nyata, Felix meminta Ratu untuk mengukur batasnya dan memperingatkannya jika dia mendekatinya. Dia hanya mengukur tegangan tubuh Felix tepat sebelum dia meledak lagi. Itu adalah pengorbanan yang pantas karena sekarang dia tahu bahwa batasnya adalah 7,4 juta volt. Dibandingkan dengan tubuh rakyat jelata yang tidak dapat menahan bahkan 100 V+, ini membuat Felix lebih seperti dewa petir. Tapi sejujurnya, itu hanya karena kekebalan petir palsu yang dimilikinya. Tanpa itu, dia akan langsung terbakar hanya dengan satu sambaran petir. Felix mengerti bahwa dia mungkin kebal terhadap efek petir tetapi energi yang dibawanya masih cukup untuk membunuhnya jika dia melampaui batas itu. Tetapi dia tidak terlalu khawatir karena dia telah melewati sedikitnya 20 petir alami sebelum mencapainya. Kedua penemuan itu hanya menghabiskan waktu 20 menit. Eksperimen terakhir adalah alasan mengapa ia menghabiskan waktu berjam-jam di pusat pengukuran. Itu ada hubungannya dengan kecepatannya yang meningkat pesat. Felix merasa seperti kura-kura sebelumnya. Kecepatan subsonik, 340 meter per detik. Secepat itulah dia bergerak karena sambaran petir yang diserap. Untuk mengujinya secara ekstensif, Felix memodifikasi ruangan menjadi lintasan melingkar dan berlari cepat berulang kali hingga ia kehabisan tenaga. Sayangnya, ia biasanya kehabisan hanya dalam semenit. Itu mungkin tidak terdengar buruk, tetapi Felix mengerti bahwa ia tidak akan bisa mengandalkan awan petir sungguhan setiap kali dalam pertarungannya. Sebaliknya, ia akan lebih banyak menyerap pencahayaan yang dilepaskannya dari kemampuannya. Ini berarti, ia mungkin punya waktu 20 detik hingga 30 detik untuk bahan bakar jika ia memutuskan untuk bermurah hati. Meskipun demikian, Felix sangat puas dengan mutasinya dan ia mengerti bahwa kecepatan bukanlah satu-satunya penerapannya. Dia masih perlu menghabiskan waktu berjam-jam hingga dia mengeluarkan potensi sebenarnya darinya. Tapi itu untuk nanti, Felix sudah cukup bermain dan sudah waktunya meminum ramuan peningkat kecerdasan itu. Berdasarkan urutan Lady Spink, Felix membutuhkan waktu 5 hari untuk meminum semuanya tanpa memberikan efek negatif pada otaknya. Tanpa basa-basi lagi, Felix memancarkan ramuan peningkat neuron dan meminumnya dalam sekali teguk, tanpa berniat menikmati rasanya karena aromanya pun tidak begitu sedap. Dia tidak tahu apakah Lady Spink tidak pernah peduli dengan rasanya atau ramuan tersebut memang dimaksudkan untuk menjijikkan seperti ini, tidak seperti ramuan unsur. Detik demi detik berlalu dan Felix belum mengalami apapun. Kepalanya terasa normal dan inderanya masih sama seperti sebelumnya. Tetua, apakah ramuan itu butuh beberapa menit agar efeknya bekerja atau memang seharusnya seperti ini? Tanya Felix. Felix dapat mengerti bahwa dia tidak akan merasakan apapun saat meminum ramuan petir, tetapi untuk ramuan ini yang seharusnya dapat meningkatkan kecepatan neuronnya. Dia tahu bahwa itu tidak mungkin terjadi tanpa merasakan sesuatu. Lady Spink berhenti membaca bukunya untuk melihat kondisinya. Alih-alih menjawab, dia tersenyum menawan dan menghitung mundur, 5, 4, 3, 2. Setiap kali menghitung angka, kegugupan Felix meningkat 10 kali lipat karena keringat mulai terbentuk di dahinya. Ia khawatir gelombang rasa sakit lainnya akan menyerangnya saat hitungan ke 0. Namun, ketika Lady Spink sampai di sana, tidak terjadi apa-apa pada Felix, membuatnya ragu kalau Lady Spink sedang mempermainkannya. Namun, saat dia ingin bernapas lega, dia merasa dunia berputar selama sepersekian detik sebelum semuanya berubah gelap. Dahinya membentur lantai kayu sehingga tubuhnya. Dia langsung pingsan. Itulah yang diasumsikan Asna dan J. Ermungander sampai mereka menyadari bahwa jantungnya tidak berdetak lagi. Terdiam dan jujur saja sedikit khawatir, Asna dan J.
Ermengander menoleh ke arah Lady Spink yang tengah bersantai di sofa dengan sebuah buku di tangannya. Melihat mereka menatapnya seperti itu, dia melambaikan tangannya dengan santai dan berkata, "Tidak apa-apa. Hanya stroke otak. Tenang saja," kata Lady Spink dengan tenang setelah menyadari kekhawatiran mereka meningkat. Dia akan bangun seolah tidak terjadi apa-apa dalam beberapa detik ke depan. "Apakah aku pingsan?" tanyanya lembut sambil menyuntikkan ramuan peremajaan. Jujur seperti biasa, Asna memberitahunya dengan ekspresi lega, "Tidak apa-apa, kamu hanya terkena stroke otak dan serangan jantung di saat yang bersamaan, yang mengakibatkan kamu meninggal selama 8 detik. Kurasa aku pingsan." Felix bergumam sambil meminum ramuan peremajaan. Dia sama sekali mengabaikan pernyataan Asna. "Brengsek," aku berkata jujur. Asna mengumpatnya setelah menyadari bahwa kredibilitasnya tidak berarti apa-apa bagi Felix. Tentu saja, Felix memijat pelipisnya sambil berdiri. Ketika rasa sakitnya hilang, dia menyadari bahwa, tidak ada perbedaan yang kentara. Itu masuk akal karena saat ini dia tidak membebani otaknya dengan pikiran-pikiran yang sulit. "Saya rasa tes IQ akan menyelesaikan masalah." Alih-alih mengganggu Lady Spink lagi, Felix hanya meminta Ratu untuk memproyeksikan tes IQ dengan tingkat kesulitan yang sangat tinggi yang ditujukan untuk semua orang. Itu adalah ujian kecerdasan, sesuatu yang sebagian besar kita miliki sejak lahir. Itu bukan ujian pengetahuan, yang mewakili apa yang kita pelajari melalui pendidikan atau pengalaman hidup kita. Peraturan ujian muncul pertama kali dalam hologram, membuat Felix membaca dengan cepat karena dia sudah bertahun-tahun tidak melakukan ujian ini. Anda akan menyelesaikan 40 latihan, pertanyaan visual yang tingkat kesulitannya meningkat secara bertahap. Durasi tes adalah 5 menit. Ratu akan mengawasi setiap upaya kecurangan. Tekan mulai saat Anda merasa siap. Di kehidupan Felix sebelumnya, dia mengikuti tes tersebut saat dia berusia 30 tahun dan memperoleh skor 20 poin yang berarti dia menjawab 20 pertanyaan secara salah atau dia bahkan tidak punya waktu untuk menjawabnya. Skor itu mengakibatkan dia diberi IQ 112 yang hanya sedikit mendekati angka di atas rata-rata. Semua pertanyaan, latihan visual tersebut tidak hanya menantang pengetahuan seseorang tetapi juga kepintaran dan kecepatan dalam menemukan masalah yang dibutuhkan dan menyelesaikannya. Seringkali, bahkan seorang anak pun dapat menyelesaikan soal-soal tersebut. Namun, inti dari ujian tersebut adalah kemampuan untuk menemukan persyaratan untuk menyelesaikan soal. Semakin cepat ia mengerjakannya, semakin banyak soal yang dapat ia selesaikan, yang akan membantunya menyelesaikan ujian sebelum waktu habis. Itulah sebabnya, saat ujian dimulai, Felix menyadari adanya peningkatan yang sangat besar dalam cara ia menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, karena ia tidak pernah membutuhkan lebih dari setengah detik untuk menyadari apa yang perlu ia lakukan dan pilihan tepat yang perlu ia pilih. Setengah detik. Pada beberapa pertanyaan, dia bahkan tidak meliriknya sebelum dia menyelesaikannya dan menekan berikutnya. Dia tidak dapat menjelaskan perasaannya tetapi dia mulai percaya bahwa tidak ada satu masalah pun yang tidak dapat dia selesaikan. Mendengar pikiran bodohnya, Lady Spink hanya memutar matanya dan kembali membaca bukunya. Sementara itu, Felix tidak kehilangan fokus bahkan sedetik pun, membuatnya menyelesaikan tes 5 menit dalam waktu kurang dari 20 detik. Ratu segera memberitahu Felix tentang hasil ujiannya setelah selesai. Asna pun tertawa mengejek atas hasil ujiannya. Bayangkan minum ramuan kecerdasan namun masih gagal menjawab 5 pertanyaan. Ucapnya dengan nada mengejek. Tanpa merasa terganggu, Felix memeriksa pertanyaan-pertanyaan palsu itu dan menyadari bahwa semuanya didasarkan pada pengetahuan. Hal itu dapat dimengerti karena ada pertanyaan-pertanyaan bercampur baur tentang ras, sistem kultivasi, platform SG, dan sebagainya. Mustahil bagi Felix untuk mengetahui segala hal seperti orang lain. Beberapa pertanyaan tersebut ditambahkan agar hampir mustahil untuk memperoleh nilai penuh dan diberi label sebagai anak ajaib. Jika seseorang benar-benar menjawabnya, maka dia benar-benar layak mendapat gelar tersebut. Oleh karena itu, hal itu sama sekali tidak memengaruhi kebahagiaan Felix dalam mendapatkan peningkatan besar dalam kecerdasannya. Besok saat aku meminum memori fotografis, aku akan mampu menutup lubang pengetahuan ini dengan membaca apapun yang kurasakan. Kata Felix dengan nada bersemangat. Sebaiknya kau mulai membaca ulang buku-buku tentang pembuatan ramuan itu. Lady Spink menasihati, ramuan itu akan membantumu mengingat apapun yang kau lakukan setelah meminumnya. Namun,
Ingatanmu akan tetap buruk karena kenangan lamamu. Baiklah, Felix langsung setuju. Dia mengerti bahwa hadiah-hadiah itu mungkin terlalu bagus dan semua orang akan rela membunuh untuk mendapatkannya, tetapi dia harus bekerja keras di akademi untuk memenuhi bagiannya dalam perjanjian itu. Itu membuatnya menjadi salah satu dari 3 peraih nilai tertinggi di setiap semester. Tuhan tahu betapa sulitnya mencapainya. Meskipun begitu, ia merasa sedikit percaya diri dengan peningkatan tersebut. Jangan begitu, Lady Spink meletuskan gelembungnya, penyihir bijak juga mampu meramu ramuan-ramuan itu. Mereka mungkin tidak cukup hebat untuk meramu ramuan yang memberikan efek permanen, tetapi ramuan-ramuan itu masih cukup hebat bagi para murid mereka untuk mengungguli yang lain di akademi. Sial, bukankah itu berarti kelebihanku hilang? Felix menelan ludah setelah mendengarnya. Dia menyadari bahwa keadaannya jauh lebih buruk daripada yang dikatakannya karena para penyihir itu punya waktu bertahun-tahun untuk membaca buku-buku tentang pembuatan ramuan bahkan sebelum memasuki akademi. Dia tidak tahu berapa banyak mahasiswa yang cukup beruntung untuk meminum ramuan itu dan dia benar-benar berharap tidak ada satupun dari mereka yang akan masuk semester pertama. Aku tidak tahu tentang sisanya, tapi murid termuda Dalilia, Lara, telah meminum 3 ramuan dan dia baru saja mendaftar di akademi bulan lalu. Sayang, Lady Spink nampaknya sedang dalam suasana hati yang baik karena dia terus saja menghancurkan keinginannya begitu dia mendengarnya. Ini tidak bisa dilakukan. Felix berdiri tergesa-gesa dan berkata, Penatua, saya ingin pergi ke akademi sekarang. Setiap detik dia tidak masuk kelas, Lara dan pecandu ramuan lainnya terus mendahuluinya. Dia tidak berniat mencari tahu apa yang akan terjadi padanya jika dia gagal memenuhi janjinya. Kamu punya ide UVR Dalilia. Lady Spink berbagi, kirim saja pesan padanya dan dia akan mengurusnya. Mendengar hal itu, Felix segera mengirimkan pesan singkat yang sopan. Anehnya, ia mendapat balasan seketika, yang menyatakan bahwa ia akan mengirim seseorang untuk menjemputnya dalam waktu setengah jam. Setengah jam, Felix memejamkan matanya dan berpikir, mungkin sebaiknya aku mencoba menggunakan kemampuan kelas 2, Quantum Vision sekarang. 10 menit kemudian, Felix keluar dari UVR dengan ekspresi gelap di tengah tawa mengejek Asna. Ujiannya tidak berjalan sesuai harapan karena energi mentalnya telah terkuras habis dalam waktu kurang dari 2 menit saat dia menggunakan The Quantum Vision. Bagian yang menyedihkan, dia tidak bisa melampaui dunia mikroskopis seperti yang ditunjukkan Lady Spink kepadanya. Semua ini disebabkan oleh kapasitas energi mentalnya yang buruk yang tidak mampu mendukung visi ini. Setiap kali ia mencoba memaksakan diri, ia akan pingsan atau kepalanya meledak. Bagaimana aku bisa meramu ramuan dengan waktu kerja hanya 2 menit per hari? Felix mengernyitkan alisnya, aku bisa berlatih sepuasnya di UVR tanpa khawatir, tetapi di dunia nyata, aku akan menjadi bahan tertawaan tahun ini jika para penyihir itu sampai tahu tentang ini. Felix sudah menganggap dirinya sebagai orang luar di akademi. Tapi sekarang, dia bahkan tidak akan dianggap serius.